Viral. Diusir warga desa, kakek ini justru dilindungi oleh kawanan kerbau misterius. Lembayung senja di atas perut gunung berapi mati tidak lagi berwarna jingga hangat, melainkan merah kusam, warna darah yang telah mengering. Udara tebal dan berbau belerang menyelimuti sosok ringkih yang tergeletak tak berdaya di cekungan batu basal yang tajam. Dia adalah kakek samudra, tetapi wujud manusia tua yang ia kenakan kini tampak seperti kulit usang yang siap terlepas dari tulangnya. Kerutan di wajahnya bukanlah peta kebijaksanaan semata, melainkan ukiran dari ribuan tahun menjaga keseimbangan antara manusia dan rimba. Ia, sejatinya, adalah harimau penjaga hutan, roh purba yang memilih berinkarnasi sebagai manusia agar lebih dekat dengan makhluk yang ia cintai, dan yang kini hampir menghancurkannya. 5 hari yang lalu, kakek samudra telah melakukan pengorbanan terbesarnya. Sebuah wabah energi gelap, yang ia sebut sebagai bayangan kecil, menyebar dari inti hutan dan mengancam untuk merasuki setiap jiwa di desa terdekat, mengubah manusia menjadi boneka haus kekerasan. Untuk menghentikan bencana ini, ia harus melakukan satu hal yang paling dilarang, mencabut dan melepaskan inti energi pelindung miliknya. Inti energi pelindung bukanlah organ fisik. Ia adalah pusaran cahaya keemasan yang bersemayam di dadanya, sumber dari kekuatannya untuk menenangkan alam liar dan menyerap penderitaan. Sebuah anugerah yang memungkinkannya menahan rasa sakit dunia agar orang lain bisa hidup damai. Di tengah pertarungannya melawan bayangan kecil yang mematikan, ia tidak sendirian. Di sisinya ada Sura, seorang rekan seperjuangan yang sudah seperti anak baginya. Sura adalah seorang pria berbadan tebit yang mahir menggunakan mantra dan akrab dengan hutan. Namun, ia adalah makhluk bayangan yang bersembunyi. Bukan makhluk bayangan yang ganas, melainkan seseorang yang jiwanya terinfeksi ambisi dan ketamakan, seperti virus yang diam-diam menggerogoti. Sura selalu mengagumi, sekaligus mendambakan, kekuatan inti energi pelindung milik kakek samudra. Saat kakek samudra, dengan erangan yang memecah kesunyian hutan, mencabut inti energi pelindung dari dadanya, cahaya keemasan itu menyembur dan menghancurkan bayangan kecil. Energi purba itu menyelamatkan ratusan nyawa, tetapi juga meninggalkan kakek samudra tak berdaya. Ia lumpuh. Inti energinya kini berada di luar tubuhnya, memudar seperti bara yang kehabisan oksigen. Sura, ambil inti itu, bisik kakek samudra saat itu, suaranya serak dan jauh. Simpan dalam wadah peraku. Kita harus segera menjauhkannya dari jangkauan manusia. Sura menatap inti energi yang berdenyut lemah itu. Matanya, yang biasanya hangat, kini memancarkan kilau tajam dan berlendir. Keinginan yang selama ini ia pendam, yang diperkuat oleh sisa-sisa energi bayangan yang ia serap, kini membara menjadi keputusan tunggal. Tentu, Guru, jawab Sura, suaranya terdengar lembut, terlalu lembut. Ia mengambil inti energi pelindung itu. Di tangannya, benda itu terasa seperti janji kekuasaan yang tak terbatas. Mereka membawa kakek samudra yang lemah melintasi hutan. Tujuannya adalah tempat paling terpencil dan berbahaya, perut gunung berapi mati. Tempat di mana energi kehidupan sangat tipis. Tempat yang sempurna untuk menyembunyikan kekuatan besar. Saat mereka tiba di tepi kawah yang sunyi dan mencekam, Sura berhenti. Ia membaringkan kakek samudra perlahan di cekungan batu. "Mengapa kau berhenti, nak?" tanya kakek samudra. Ia mencoba untuk tersenyum, tetapi hanya menghasilkan seringai kesakitan. "Kita harus cepat. Aku bisa merasakan bayangan lain mengintai." Sura berlutut. Wajahnya memancarkan ekspresi yang kakek samudra tidak pernah lihat sebelumnya. Campuran antara penyesalan yang samar dan tekad yang kejam. "Guru," kata Sura, inti energi pelindung itu digenggam erat-erat di tangannya. "Mengapa kau harus hidup menderita seperti ini? Kau sudah tua. Kau sudah terlalu banyak berkorban." Kakek samudra memejamkan mata. "Menderita adalah bagian dari menjaga. Sura, itu adalah takdirku. Sekarang, kita harus simpan inti energi ini. Jika aku mati, itu akan melindungi desa selamanya." Sura menggeleng. Bibirnya melengkung dalam senyum dingin yang terasa lebih menyakitkan daripada tusukan belati. "Tidak, Guru. Aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Tapi aku juga tidak akan mengembalikannya kepadamu," ujarnya. Nadanya berubah menjadi dingin dan datar. Kakek samudra membuka mata. "Apa maksudmu? Kau terlalu mulia.
Sura mendesis, kekejamannya mulai mengalir deras. Kau hanya tahu cara memberi. Kau mengorbankan segalanya, dan lihat dirimu sekarang, tergeletak tak berdaya. Sedangkan aku adalah orang yang mengambil, guru. Aku orang yang tahu cara menggunakan kekuatan. Sura mengangkat tangan. Inti energi pelindung yang seharusnya memudar, kini justru bersinar terang, menyerap energi dari Sura. Makhluk bayangan yang tersembunyi di dalam Sura kini mengambil alih. Mata Sura menjadi hitam pekat. Bayangan kecil itu tidak sepenuhnya hilang. Guru, aku membiarkannya tinggal sedikit. Ia menunjukkan kepadaku kebodohanmu. Mengapa harus menjaga mereka? Mengapa harus menyerap penderitaan? Lebih baik menguasai penderitaan itu. Kakek samudra tersentak. Ia mencoba bergerak, tetapi otot-ototnya menolak perintah. Sura, jangan. Kekuatan itu akan menghancurkanmu. Itu hanya bisa dimiliki oleh hati yang murni dan memaafkan. Kau akan menjadi budaknya. Sura tertawa. Tawa yang penuh dengan penderitaan dan kegilaan yang baru ditemukan. Lihat aku, guru. Aku yang akan menjadi penjaga. Dan kau hanyalah sebuah batu sandungan tua yang harus disingkirkan. Dengan kejam, Sura melemparkan wadah perak yang kosong itu ke samping, menjauhkan harapan terakhir kakek samudra. Ia kemudian melangkah mundur. Selamat tinggal, guru. Nikmati sisa penderitaanmu di sini. Tempat ini akan menguras sisa-sisa kehidupanmu dalam beberapa hari. Kakek samudra merasakan dinginnya pengkhianatan yang merayap di nadinya. Lebih dingin daripada hawa di perut gunung berapi. Ini adalah rasa sakit yang belum pernah ia rasakan. Bahkan saat mencabut inti energinya, rasa sakit karena dihancurkan oleh seseorang yang ia sayangi, seseorang yang ia percaya akan melanjutkan warisannya. Pengkhianatan yang menyakitkan, gumam kakek samudra, air matanya bercampur dengan abu vulkanik. Saat Sura menghilang di balik kabut belerang, kakek samudra ditinggalkan dalam sunyi yang mutlak, hanya ditemani desahan angin dan bau kematian. Ia sendirian, inti energinya hilang, dan hatinya hancur. Ini adalah inti dari keputusasaan. Tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan, dan hanya ada kenyataan pahit bahwa pengorbanan heroiknya berakhir dengan ditinggalkan. 5 hari berlalu. Kakek samudra bertahan. Bukan karena kekuatan fisiknya, tetapi karena warisan dari Dewi Takdir Hutan yang secara tidak sadar selalu mengalir dalam dirinya. Semangat yang menolak untuk padam. Ia tidak tidur, tidak makan, hanya terbaring menatap langit merah. Rasa sakit fisik telah berubah menjadi rasa sakit eksistensial. Ia bergumul dengan pertanyaan, mengapa aku peduli? Mengapa aku menyelamatkan mereka? Apakah semua ini sia-sia? Kini, ia hanyalah seorang kakek tua yang tak berdaya, sebuah sisa dari legenda. Kekecewaan itu, bagaikan racun yang perlahan, mulai membunuh keinginan terbesarnya untuk hidup. Ia mulai menerima takdirnya untuk mati. Biarkan tubuhnya menyatu dengan abu gunung berapi. Biarkan harimau penjaga hutan menjadi sejarah yang terlupakan. Aku menyerah, bisiknya. Suaranya hampir tidak terdengar. Tepat saat kata-kata itu terucap, saat ia menutup mata, menunggu kegelapan abadi datang, bumi di bawahnya bergetar. Getarannya terasa hangat, tidak lagi dingin dan mematikan. Dari bebatuan yang seharusnya mati, muncul sebuah pusaran cahaya berwarna hijau zamrud. Cahaya itu tidak terasa panas seperti lava, melainkan sejuk seperti embun pagi. Ia perlahan membentuk sosok anggun yang tinggi, mengenakan jubah dari akar dan daun pohon paling purba, seorang wanita yang memancarkan aura kebijaksanaan yang tak terhingga. Dia adalah Dewi Takdir Hutan, entitas pelindung mitos yang jarang sekali menampakkan diri di dunia fana, apalagi di tempat sekeji ini. Kau terlalu cepat menyerah, penjaga. Suara Dewi itu terdengar lembut, seperti gemericik air di malam hari. Kakek samudra membuka matanya, terkejut. Siapa kau? Aku adalah takdir yang kau jaga, dan hutan yang kau lindungi. Jawab Dewi itu, senyumnya adalah keindahan yang paling murni. Aku melihat pengorbananmu. Aku merasakan sakit yang disebabkan oleh pengkhianatan Sura. Kau tidak pernah menyerah saat melawan bayangan, tetapi kau menyerah saat melawan rasa sakit hati. Dewi itu berlutut di sisinya. Tangannya, yang terasa seperti sentuhan daun lembut,
menyentuh dada kakek samudra, tempat inti energi pelindung pernah bersemayam. Inti energimu tidak hilang, hanya saja tidak lengkap tanpa jiwamu, kata dewi itu. Sura hanya mendapatkan wadahnya, bukan isinya yang sejati. Cahaya hijau zamrud mengalir dari tangan dewi ke dada kakek samudra. Rasa sakitnya menghilang seketika. Tubuhnya terasa ringan dan hangat, seperti harimau yang baru saja bangun dari tidur panjang. Inti energi pelindung yang utuh dan lebih kuat kini berdenyut di dalam dirinya. Aku memberimu kembali kekuatanmu, penjaga. Tetapi aku juga memberimu sesuatu yang lebih besar dari energi, pengampunan mutlak. Pengampunan mutlak. Kakek samudra mengulang, bingung. Ya, kata Dewi Takdir Hutan. Kekuatan terbesar bukanlah pada kemampuan untuk menghancurkan musuh, tetapi pada kemampuan untuk menyembuhkan luka yang mereka timbulkan. Kebencian adalah tali yang mengikatmu pada Sura. Dengan pengampunan mutlak, kau memutus tali itu. Rasa sakitmu akan berubah menjadi kedamaian batin yang tak tergoyahkan. Sebuah kebijaksanaan abadi yang akan membuatmu mengerti bahwa mereka yang menyakiti kita, seringkali adalah orang yang paling tersakiti. Aku tidak perlu membalas dendam, tanya kakek samudra, suaranya bergetar. Tidak, kau akan menjadi lebih kuat dari dendam. Balas dendam hanya akan membuatmu menjadi cerminan Sura. Kebahagiaan sejati akan lahir dari hati yang telah pulih dan memaafkan, tegas dewi itu. Saat Dewi Takdir Hutan memudar, meninggalkan kakek samudra yang kini telah bertransformasi, ia merasakan gelombang kedamaian yang mendalam. Ia tidak lagi membenci Sura, ia hanya merasa kasihan. Kakek samudra berdiri, wujudnya masih seorang kakek tua, tetapi aura di sekitarnya kini memancarkan cahaya yang lembut dan menenangkan. Ia telah menjadi harimau penjaga hutan yang utuh kembali, tetapi kali ini, ia membawa kebijaksanaan yang tidak ia miliki sebelumnya. Ia memilih untuk kembali ke dunia asalnya, meninggalkan gunung berapi mati itu. Beberapa hari kemudian, di perbatasan hutan yang ia lindungi, kakek samudra berpapasan dengan Sura. Sura, yang kini memancarkan aura gelap dan sombong dengan inti energi yang tidak lengkap, terkejut melihat kakek samudra hidup dan tampak damai. Guru, bagaimana kau bisa selamat? Tanya Sura, ketakutan mulai merayap di matanya. Ia siap untuk bertarung. Kakek samudra hanya tersenyum, senyum yang tulus, tanpa celah. Aku diselamatkan, nak, dan aku memaafkanmu, kata kakek samudra dengan suara tenang. Aku telah mendapatkan kembali apa yang aku butuhkan, dan aku harap kau juga akan segera menemukan kedamaianmu, nak. Sura tercengang. Kata-kata itu, alih-alih menyerangnya, justru menusuk hatinya yang diselimuti kegelapan. Ia tidak bisa melawan pengampunan mutlak. Kakek samudra berjalan melewatinya, menuju sebuah desa terpencil yang belum pernah ia datangi. Ia telah memilih untuk membangun masa depan baru, membuktikan bahwa kekuatan terbesar lahir dari hati yang telah pulih dan memaafkan. Namun, dunia baru ini, yang ia yakini akan memberinya kedamaian, ternyata tidak menyambutnya dengan tangan terbuka. Desa di depannya, Desa Ranting, telah lama hidup dalam ketakutan dan prasangka, sebuah panggung baru yang menanti kehadiran harimau penjaga hutan yang membawa pengampunan mutlak. Kakek samudra melangkah menjauhi area perut gunung berapi mati. Setiap langkahnya tidak lagi diiringi rasa sakit yang menggerogoti, melainkan oleh kekuatan baru yang sunyi, pengampunan mutlak. Sura, sang pengkhianat, kini hanyalah bayangan samar di belakangnya, sebuah babak yang telah ia tutup tanpa menyimpan dendam. Di dalam dadanya, inti energi pelindung berdenyut dengan irama yang lebih murni dan tenang, seperti lonceng perunggu yang dibersihkan dari debu ribuan tahun. Ia memilih untuk tidak kembali ke desa yang pernah ia lindungi. Bukan karena ia takut pada ingatan, melainkan karena ia menyadari bahwa kehadirannya, sebagai harimau penjaga hutan yang berinkarnasi, selalu membawa pertarungan. Ia ingin sebuah permulaan yang baru, tempat ia bisa menggunakan kedamaian barunya untuk membantu, bukan untuk berperang. Perjalanan itu membawanya ke suatu wilayah yang ia ingat samar-samar, sebuah perkampungan kecil yang terselip di balik perbukitan tandus dan hutan yang jarang dikunjungi. Namanya Desa Ranting. Saat kakek samudra memasuki batas desa, langkahnya terasa berat. Ia bukan lagi sosok yang dicari-cari oleh dunia spiritual, melainkan seorang musafir tua yang tampak kelelahan. Penampilannya, pakaian lusuh, janggut putih panjang,
dan tatapan mata yang terlalu dalam, seketika menciptakan dinding antara dirinya dan penduduk desa. Warga desa Ranting memang dikenal sebagai komunitas yang tertutup, ibarat bunga yang hanya mekar di balik pagar tinggi. Mereka diliputi ketakutan dan prasangka yang diwariskan turun-temurun, mudah curiga terhadap hal asing yang datang dari luar. Seorang wanita parubaya, Bu Ratna, yang sedang menyapu halaman, menjatuhkan sapunya saat melihat kakek Samudra. Matanya membulat, memancarkan kengerian yang berlebihan. "Siapa kau, orang tua?" bentaknya. Suaranya tajam seperti pecahan kaca. Kakek Samudra berhenti. Ia tersenyum ramah. Senyum yang sayangnya tidak mencapai hati Bu Ratna yang dipenuhi curiga. "Selamat pagi, Nak. Namaku Samudra. Aku hanya seorang musafir yang mencari tempat untuk beristirahat dan mungkin sebuah kehidupan baru yang sunyi," jawabnya dengan suara yang serak, tetapi menenangkan. Bu Ratna buru-buru berlari masuk rumah, mengunci pintu dengan keras. Reaksi ini menarik perhatian warga lain. Dalam sekejap, kakek Samudra dikelilingi oleh sekelompok pria desa yang membawa cangkul dan tongkat kayu. Mereka memandangnya seolah-olah ia adalah api yang sedang merambat ketumpukan jerami kering. Seorang pria bertubuh kekar dengan kumis tebal, yang diketahui adalah kepala keamanan desa, Bapak Darmo, melangkah maju. "Kau siapa dan untuk apa kau di sini, Samudra?" tanya Darmo, nadanya dipenuhi ancaman. "Kami tidak menerima orang asing di desa Ranting, terutama yang membawa aura misterius sepertimu." Kakek Samudra mengangkat tangannya perlahan, menunjukkan bahwa ia tidak berniat melawan. "Aku sudah bilang, aku hanya mencari kedamaian. Aku tidak punya niat buruk. Aku bisa bekerja keras, mengurus kebun atau ternak. Aku tidak meminta apa-apa, kecuali tempat bernaung," jelasnya. Seorang warga lain, pria kurus bernama Joni, berteriak dari belakang kerumunan. "Bohong! Aku dengar desa kita sedang sial karena ada orang luar yang masuk. Kau pasti pembawa bencana itu. Kami sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan, Pak Tua. Kau tahu apa yang terjadi tahun lalu? Panen gagal total. Kami tidak butuh nasib buruk lagi," tambah Darmo dengan wajah memerah. "Kau datang dengan penampilan kumuh dan mata yang terlalu tahu banyak. Kami tidak suka itu." Kakek Samudra merasakan gelombang energi negatif. Sisa-sisa dari makhluk bayangan kecil yang ia hancurkan di masa lalu, masih mengakar di hati manusia. Rasa prasangka ini, ia sadari, adalah bentuk bayangan yang paling sulit dilawan. Namun, dengan pengampunan mutlak di hatinya, ia tidak merasakan kemarahan sedikitpun, hanya kesedihan. "Aku bersumpah, aku tidak membawa kesialan. Aku datang dengan hati yang bersih, membawa harapan," ujar kakek Samudra, tatapannya tulus. "Harapan? Harapan macam apa yang bisa dibawa oleh seorang kakek tua yang datang dari mana-mana?" Darmo mencibir. "Lihatlah dirimu. Kau tidak punya apa-apa." Percakapan memanas, berubah menjadi perdebatan yang dipenuhi tuduhan tak berdasar. Darmo, didorong oleh ketakutan dan desakan warga, mengambil keputusan. "Cukup. Kami tidak butuh penjelasanmu. Desa ini punya aturan yang keras. Orang asing yang tidak kami kenal harus pergi. Sekarang," seru Darmo, menunjuk ke arah hutan di batas desa. Kakek Samudra melihat ketakutan yang sesungguhnya di mata mereka, bukan takut padanya, melainkan takut pada ketidakpastian. "Baiklah," kata kakek Samudra, suaranya melunak. "Jika itu yang kalian inginkan, aku akan pergi. Aku menghormati aturan kalian." Ia berbalik, menunjukkan bahwa ia menuruti permintaan mereka. Sikapnya yang pasrah justru membuat warga semakin curiga. Darmo dan beberapa pria lain mengawalnya hingga batas desa, tempat hutan lebat dimulai. Mereka memastikan kakek Samudra benar-benar meninggalkan wilayah mereka. "Jangan pernah kembali, Pak Tua, atau kami tidak akan segan-segan bersikap lebih kasar," ancam Darmo sebelum berbalik dan pergi bersama warganya, meninggalkan kakek Samudra sendirian. Kakek Samudra duduk di sebatang pohon tumbang di batas desa, di bawah naungan hutan yang gelap. Wajahnya tidak menunjukkan kepahitan, meskipun ia baru saja diusir dengan kejam dari tempat yang ia harapkan menjadi pelabuhan. Ia hanya duduk, menutup mata, dan melakukan apa yang diajarkan Dewi Takdir Hutan,
mendoakan kedamaian bagi orang-orang yang baru saja menyakitinya. Semoga hati mereka dibebaskan dari ketakutan, bisiknya, mengirimkan gelombang tenang dari inti energi pelindungnya ke arah desa. Saat ia duduk dalam diam, sebuah keajaiban yang tak terduga mulai terjadi. Kakek Samudra mendengar suara berat, derap kaki yang berirama dari dalam hutan. Awalnya, ia mengira itu adalah kawanan babi hutan atau kijang. Namun, suara itu semakin dekat dan terasa lebih teratur. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, muncul kepala besar berwarna gelap dengan tanduk melengkung yang kokoh. Seekor kerbau. Bukan kerbau biasa, melainkan seekor kerbau dengan mata yang bersinar redup, seolah-olah bulan di malam hari memantul di kolam gelap. Satu kerbau diikuti oleh 10, lalu 20. Dalam beberapa menit, sebuah kawanan kerbau misterius yang besar telah mengelilingi kakek Samudra. Mereka bukan kawanan yang takut pada manusia, dan mereka juga tidak tampak agresif. Sebaliknya, mereka bergerak dengan keanggunan dan kesunyian yang aneh. Mereka membentuk formasi yang sempurna, lingkaran pelindung di sekitar kakek Samudra yang duduk di pohon tumbang. Mereka menundukkan kepala, seolah-olah perisai alami yang diukir dari batu gelap. Kakek Samudra tertegun. Sebagai mantan harimau penjaga hutan, ia tahu bahwa kerbau, meskipun jinak, biasanya menjaga jarak dari manusia asing. Namun, kawanan ini, mereka tampak seperti penjaga yang ditunjuk. Mereka merespons kedamaian yang dipancarkan oleh inti energi pelindung yang telah dimurnikan. Mereka adalah manifestasi alam yang mengakui pengampunan mutlak di hati kakek Samudra. Sementara itu, di dalam desa, Darmo dan beberapa warga yang mengusir kakek Samudra masih berdiri di dekat batas desa, mengawasi apakah orang tua itu benar-benar pergi. "Sudah, ayo kita kembali. Dia sudah pergi," kata Darmo, merasa puas karena tugasnya telah selesai. "Tunggu, Darmo. Lihat itu," seru seorang pemuda bernama Tio, matanya terpaku pada batas hutan. Mereka melihat kawanan kerbau besar itu. Kerbau-kerbau liar ini adalah ancaman besar bagi pertanian mereka, tetapi kali ini, mereka tidak merusak tanaman. Mereka hanya berdiri dalam lingkaran ketat, diam dan hikmat. "Mengapa mereka tidak bergerak? Mengapa mereka tidak mengamuk?" bisik Johnny, ketakutan memenuhi wajahnya. Lalu mereka melihat titik fokus kawanan kerbau itu, kakek Samudra. Orang tua yang baru saja mereka usir kini duduk tenang di tengah lingkaran kerbau, seolah-olah ia adalah raja yang dilayani oleh pasukan diam. "Mustahil," gumam Darmo, cangkul di tangannya terasa berat. "Itu kerbau liar. Mereka seharusnya menyerangnya atau melarikan diri." Pada saat yang sama, seorang gadis desa yang lebih muda, yang kebetulan lewat, tertegun. Ia mengeluarkan ponselnya, satu-satunya teknologi modern yang berhasil masuk ke desa Ranting, dan mengambil video singkat dari pemandangan luar biasa itu. Ia hanya ingin membagikan apa yang ia lihat, tanpa berpikir panjang. Klip video itu, yang menunjukkan kakek tua yang duduk tenang dikelilingi oleh puluhan kerbau misterius yang melindunginya, kemudian diunggah ke dunia maya dengan judul yang provokatif dan sensasional. Dalam waktu kurang dari 1 jam, berita itu menyebar seperti kebakaran hutan yang tak terhindarkan. Viral. Diusir warga desa, kakek ini justru dilindungi oleh kawanan kerbau misterius. Kakek Samudra, yang baru saja menerima pengampunan dan ingin hidup dalam sunyi, kini tanpa sengaja menjadi pusat perhatian dunia. Warga desa Ranting yang berdiri di batas desa, melihat kawanan kerbau itu, mulai dilanda kebingungan dan ketakutan yang baru. "Apa yang harus kita lakukan? Dia bukan orang biasa," kata Tio. "Kita tunggu. Kita lihat apa yang akan dia lakukan," jawab Darmo, nada suaranya tidak lagi mengancam, melainkan dipenuhi kegelisahan. Ia telah mengusir seorang kakek tua yang kini dilindungi oleh alam liar. Kakek Samudra membuka mata dan melihat kerbau-kerbau yang melindunginya. Ia tersenyum kecil. Ia mengerti. Kekuatan pengampunan mutlak dan inti energi pelindung yang baru kini memanggil makhluk-makhluk liar untuk menjadi tamengnya. Alam telah memilih untuk melindunginya dari kebencian manusia. Ia telah berhasil melarikan diri dari pengkhianatan Sura, tetapi kini ia terperangkap dalam perhatian publik yang dipicu oleh keajaiban ini. Ujian baru telah dimulai, bukan dari musuh lama, tetapi dari prasangka dan rasa ingin tahu yang dibawa oleh ketenaran mendadak. Ketenangan desa Ranting kini terenggut paksa,
terbelah oleh gelombang kehebohan dunia maya. Video tentang kakek samudra yang dikelilingi kawanan kerbau misterius telah menjadi api digital yang membakar habis privasi desa. Kakek samudra sendiri, yang kini mendirikan tempat bernaung seadanya di bawah perlindungan kerbau-kerbau itu, tetap tenang, seolah hiruk-pikuk di dunia luar hanyalah gemerisik daun yang tak berarti. Kawanan kerbau itu, dengan tanduk kokoh mereka, tetap menjadi benteng yang tak tergerus oleh rasa penasaran dunia. Warga desa Ranting, yang tadinya congkak mengusir kakek samudra, kini menjadi cemas. Mereka seperti katak yang tiba-tiba merasa berada di bawah sorotan lampu panggung besar. Jalanan desa, yang biasanya sunyi dan sepi, mulai didatangi mobil-mobil asing. Wartawan, YouTuber, hingga para pencari sensasi berdatangan, membawa kamera besar, mikrofon, dan pertanyaan-pertanyaan yang berondongan. Darmo, kepala keamanan desa, yang memimpin pengusiran kakek samudra, kini berdiri di pos jaga desa dengan wajah tegang. Johnny, suruh semua orang kembali bekerja di kebun. Jangan ada yang berinteraksi dengan para wartawan itu, perintah Darmo kepada rekannya. Johnny menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Tapi, Darmo, mereka semua ingin tahu mengapa kita mengusir orang suci itu. Mereka bilang, dia pasti seorang pertapa yang hebat. Desa kita jadi terkenal, tapi terkenal buruk. Aku tahu, bodoh. Justru itu masalahnya. Kita yang mengusir malaikat, begitu kata media sosial. Darmo mendesis penuh frustrasi. Kita harus bersikap tenang. Jangan sampai ada yang tahu kita mengusirnya dengan paksa. Di tengah kerumunan media yang gaduh, muncullah sosok yang berbeda. Dia adalah Risa, seorang reporter muda dari sebuah kantor berita independen. Risa tidak membawa kamera besar yang mencolok atau mikrofon berbulu. Ia hanya membawa sebuah notebook usang dan mata yang penuh rasa ingin tahu, namun tulus. Risa bukan pemburu sensasi. Ia adalah penggali kebenaran, seseorang yang selalu curiga terhadap apa yang tampak di permukaan. Risa berhasil menyelinap melewati Darmo dan kerumunan yang berkumpul di batas hutan. Ia melihat kakek samudra, dikelilingi oleh kerbau-kerbau yang beristirahat, memancarkan kedamaian yang mendalam. Risa mendekat perlahan, memastikan ia tidak mengganggu kerbau-kerbau itu. Kakek samudra, yang kini dijuluki kakek kerbau oleh media, membuka matanya saat Risa berada di jarak yang aman. Matanya, yang merefleksikan kedalaman hutan, menatap Risa tanpa penghakiman. Selamat sore, kakek. Saya Risa, dari media. Bolehkah saya bicara sebentar? Risa berujar lembut, memastikan suaranya tidak mengganggu aura tenang di sana. Kakek samudra tersenyum kecil. Ia mengisyaratkan Risa untuk duduk di dekatnya. Kerbau-kerbau itu tidak bereaksi, seolah mereka tahu bahwa jiwa Risa tidak membawa ancaman. Kau berbeda dari yang lain, nak, ujar kakek samudra, suaranya tenang dan hangat. Kau tidak membawa kegaduhan di matamu. Risa duduk bersila di tanah, mencatat perasaan tenangnya dalam notebooknya. Saya melihat video kakek. Kawanan kerbau ini luar biasa. Semua orang bicara kakek pasti sakti atau penyihir. Tapi saat saya melihat kakek, saya hanya merasakan kedamaian. Seperti berada di bawah pohon rindang saat terik. Kakek samudra tertawa pelan. Kekuasaan sejati bukanlah sihir, nak. Dan kedamaian bukanlah ilmu. Kedamaian adalah pilihan. Warga desa bilang mereka mengusir kakek karena takut kakek membawa sial. Risa langsung ke inti permasalahan, mencoba memancing cerita. Kakek samudra menghela napas, tanpa kesedihan. Ia memandangi desa Ranting di kejauhan. Mereka hanya takut pada ketidakpastian. Nak, takut pada hal yang mereka tidak mengerti. Aku tidak menyalahkan mereka. Ketakutan, jika dibiarkan, akan menjadi penyakit yang lebih menular daripada wabah apapun. Risa tertegun. Jawaban itu sangat berbeda dari narasi dramatis yang diharapkan media. Kakek samudra tidak menjelekkan warga desa, bahkan menunjukkan empati. Jadi, kakek tidak marah karena diusir? Tanya Risa, matanya mencari kejujuran. Marah. Kakek samudra menggeleng. Marah hanya akan membuatku terikat pada mereka. Aku memilih untuk melepaskan ikatan itu. Nak,
Hatiku baru saja pulih dari pengkhianatan yang jauh lebih menyakitkan daripada pengusiran ini. Aku telah diberikan pengampunan mutlak, dan aku memilih untuk menggunakannya untuk menghadapi segalanya. Risa merasakan frisson di kulitnya. Pengkhianatan yang lebih menyakitkan? Pengampunan mutlak? Cerita kakek samudra jauh lebih dalam dari sekadar viralitas kerbau. Ia yakin, ada cerita latar belakang yang sangat epik, sebuah labirin emosi dan spiritual di balik mata tua yang damai itu. Kakek, bisakah kakek ceritakan tentang pengkhianatan itu? Siapa yang kakek ampuni? Desak Risa, kini lebih tertarik pada psikologi kakek samudra daripada kerbaunya. Kakek samudra menatap ke langit. Itu adalah kisah yang panjang. Nak, sebuah kisah tentang seseorang yang aku sayangi, yang memilih kegelapan karena ambisi. Aku kehilangan sesuatu yang sangat penting dariku, semua kekuatanku. Aku hampir mati, tapi aku diselamatkan oleh anugerah dari Dewi Takdir Hutan. Dewi Takdir Hutan. Risa mencatat dengan tergesa-gesa. Itu kedengarannya fantastis. Kakek. Fantasi adalah kenyataan yang belum pernah kau lihat dengan matamu sendiri. Nak, Dewi itu mengajariku bahwa kekuatan sejati bukan pada inti energi yang aku miliki, tetapi pada hati yang mampu memaafkan musuhnya. Aku kembali, memilih untuk membangun hidup baru, tanpa menuntut balas. Aku memilih kedamaian, bahkan ketika Sura, orang yang mengkhianatiku, berada di dekatku. Risa tiba-tiba teringat. Dalam laporan berita yang ia baca tentang fenomena kerbau, ia sempat melihat berita lain. Seorang pria yang sangat kaya dan baru muncul di dunia bisnis, seorang dermawan misterius bernama Sura, yang dikabarkan menyumbang besar-besaran untuk program konservasi hutan di dekat lokasi Desa Ranting. Risa kini menyadari ketersambungan yang mengejutkan. Apakah Sura yang kakek maksud adalah Sura yang sekarang terkenal itu? Dermawan yang tiba-tiba muncul dan sangat tertarik pada hutan purba. Kakek samudra mengangguk perlahan. Dia adalah orang yang sama. Dia kini memiliki kekuatan, inti energi pelindung yang tidak lengkap. Ia mencoba menebus dosanya dengan uang, tetapi ia tidak akan pernah bisa menebusnya tanpa kedamaian sejati. Di saat yang sama, jauh dari pandangan kakek samudra, di jalan utama Desa Ranting, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti. Keluarlah seorang pria berwajah tampan, mengenakan setelan mahal yang rapi, dialah Sura. Ia kini bersembunyi di balik citra seorang pengusaha yang sukses. Sura datang ke Desa Ranting bukan karena amal, melainkan karena ia merasakan inti energi pelindung yang utuh. Energi itu, yang ia curi dan hanya ia dapatkan sebagiannya, kini memanggilnya dari kejauhan. Sura menyapa Darmo dengan senyum palsu yang memikat. Selamat sore, Bapak Darmo. Saya Sura, dari Yayasan Konservasi. Saya datang karena mendengar desa Anda sedang menghadapi masalah pers. Dan saya juga tertarik dengan kakek tua yang misterius itu. Ujar Sura, suaranya halus dan persuasif. Darmo langsung terpukau. Ya ampun, Bapak Sura, kami merasa terhormat. Ini semua karena kakek tua itu. Dia membawa masalah. Sura tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat meyakinkan. Tenang, Pak Darmo. Saya yakin kakek itu hanya mencari perhatian. Kerbau-kerbau itu mungkin hanya kebetulan. Tapi, demi desa Anda, saya akan berinvestasi besar-besaran di sini. Saya akan memberi Anda uang untuk membangun sekolah baru. Asalkan, kalian membantu saya menyingkirkan orang tua itu. Dia mengganggu konservasi kami. Ini adalah jebakan. Sura tidak ingin menolong desa. Ia ingin menyingkirkan kakek samudra tanpa harus berhadapan langsung. Ia mencoba memanipulasi ketakutan dan ambisi materialistik warga. Menyingkirkannya. Darmo ragu. Kami sudah mengusirnya, tapi kerbau-kerbau itu, mereka melindunginya. Makanya, kita tidak bisa kasar. Sura berbisik dengan nada konspiratif. Kita harus membuatnya terlihat buruk di mata publik. Kita harus membuatnya pergi dengan sukarela, sebelum ia merusak citra desa yang saya dukung ini. Saya bisa memberitahu pers bahwa kakek itu adalah penipu yang menggunakan sihir palsu. Kalian, para warga, bisa menjadi saksi bahwa ia berbahaya. Mata Darmo berbinar melihat tawaran pembangunan sekolah dan janji uang dari Sura. Ia memilih untuk menjual kebenaran demi kenyamanan. Baik,
Bapak Sura, kami akan membantu. Kami akan memberi kesaksian tentang betapa berbahayanya orang tua itu, kata Darmo. Kegelisahannya kini berganti dengan ketamakan yang baru. Sementara itu, di batas hutan, Risa mulai menulis. Ia tidak mencatat fakta, ia mencatat kedalaman spiritual. Ia menulis tentang kakek tua yang, meski diusir dan dikhianati, memilih untuk tidak membenci. Ia mulai percaya bahwa kakek samudra benar-benar membawa cahaya di tengah bayangan, dan tugasnya adalah mengungkap kebenilauan ini kepada dunia. Terima kasih, kakek. Saya tidak akan menulis tentang kerbau. Saya akan menulis tentang pengampunan mutlak kakek, ujar Risa, berdiri. Tulis apa yang hatimu lihat, nak, jawab kakek samudra, menatap ke arah desa. Ia merasakan gelombang energi kegelapan yang samar, yang baru saja masuk, energi yang dibawa oleh Sura. Kakek samudra tahu bahwa Sura telah datang. Permainan manipulasi kini dimulai. Ujian spiritual kakek samudra tidak hanya melibatkan pengampunan, tetapi juga kesabaran menghadapi jebakan dan kebohongan yang dirajut oleh masa lalunya. Malam turun di desa Ranting, membawa serta ketegangan yang pekat, seolah udara pun menahan napas. Kakek samudra duduk di tengah kawanan kerbaunya. Kehangatan dari inti energi pelindung di dadanya menjadi satu-satunya pelita yang menerangi kegelapan. Ia merasakan gelombang energi yang dipancarkan oleh Sura, mantan murid yang kini menjadi makhluk bayangan terselubung. Energi itu bukan hanya berasal dari inti energi pelindung yang tidak lengkap yang ia curi, tetapi juga dari manipulasi yang sedang ia lakukan terhadap warga desa. Kakek samudra tahu, Sura sedang memancing di air keruh. Ia menggunakan ketakutan dan prasangka warga yang sudah ada untuk memperkuat posisinya. Namun, yang paling mengganggu kakek samudra adalah lapisan energi negatif yang lebih tua, yang ia rasakan mengakar di hati desa Ranting, jauh sebelum kedatangannya. Menggunakan pengampunan mutlak sebagai lensa spiritual, kakek samudra memfokuskan inti energinya. Ia tidak mencari musuh, melainkan mencari penderitaan yang harus ia serap. Inti energi pelindung yang telah dimurnikan memungkinkannya melihat desa itu bukan sebagai sekelompok orang yang mengusirnya, melainkan sebagai sebuah entitas yang sakit. Desa ini sedang demam, bisiknya pada salah satu kerbau yang menemaninya. Mereka tidak hanya takut padaku, mereka takut pada diri mereka sendiri. Kakek samudra berjalan perlahan di batas hutan, kawanan kerbau mengikutinya dengan setia, seperti bayangan yang terbuat dari tanduk dan kulit. Ia mencari sumber ketakutan abadi itu. Ia menyusuri pinggiran hutan yang berbatasan dengan ladang desa, tempat panen kerap gagal dan kecelakaan sering terjadi. Di sana, di bawah pohon beringin tua yang akarnya menjulur seperti urat-urat besar, ia merasakannya, resonansi energi gelap. Itu adalah sisa-sisa makhluk bayangan yang pernah ia lawan, bayangan yang jauh lebih kuat dari bayangan kecil yang ia hancurkan. Bayangan ini tidak menyerang dengan kekerasan, melainkan dengan bisikan kebohongan dan prasangka, memperkuat setiap keraguan dan kebencian kecil di antara warga desa. Kau masih di sini, kakek samudra berbisik ke arah kegelapan pohon beringin itu. Kau menggunakan ketakutan mereka sebagai makanan. Ia menyadari bahwa inilah alasan mengapa warga desa Ranting begitu cepat mengusirnya. Makhluk bayangan ini telah mempersiapkan hati mereka untuk menolak kedamaian dan kebaikan, memastikan bahwa benih perpecahan akan tumbuh subur di ladang mereka. Kakek samudra kembali ke tempat peristirahatan sementaranya, kini dengan pemahaman yang jelas. Ia tidak hanya melawan Sura, ia melawan kekuatan spiritual yang memanfaatkan kondisi sosial desa. Keesokan paginya, sebelum media dan Sura sempat memulai permainan mereka, Risa kembali. Ia membawa 2 gelas teh hangat dan sebuah bekal sederhana. Ia datang bukan sebagai reporter, melainkan sebagai seorang murid yang mencari pencerahan. Kakek, saya tidak tidur semalaman memikirkan kata-kata kakek, kata Risa, menyerahkan teh. Tadi malam, Darmo dan beberapa warga mengadakan pertemuan dengan Bapak Sura. Saya menguping sedikit. Sura menjanjikan banyak uang untuk pembangunan sekolah, asalkan warga mau bersaksi bahwa kakek adalah penipu atau orang gila. Kakek samudra meniup tehnya perlahan. Aku tahu, nak. Aku bisa merasakan niatnya seperti bau asap. Sura sedang membangun sebuah tembok ilusi. Ia ingin menggunakan kebaikan, sekolah baru, untuk menutupi kejahatan, merebut inti energi dariku. Tapi, apa yang bisa kakek lakukan? Seluruh desa akan mendukung Sura karena uang itu.
Risa cemas. Kakek tidak punya bukti. Kakek Samudra menatap Risa dengan senyum yang menenangkan. Bukti yang paling kuat tidak pernah terlihat oleh mata. Nak, ada penyakit yang lebih tua di desa ini. Bayangan. Makhluk bayangan yang sama yang merasuki Sura di masa lalu, kini bersarang di sini. Risa meletakkan cangkirnya. Bayangan? Kakek bicara tentang entitas spiritual? Itu sangat jauh dari apa yang akan dipercaya oleh pembaca saya. Mereka tidak perlu percaya. Mereka hanya perlu merasakan hasilnya. Kakek Samudra menjelaskan dengan sabar. Bayangan itu meracuni prasangka mereka. Lihatlah kegagalan panen, penyakit ternak yang aneh, kecurigaan yang berlebihan. Itu semua adalah manifestasi dari kehadirannya. Makhluk ini tidak ingin manusia hidup damai. Ia memberi mereka ketakutan agar mereka menolak cahaya yang datang, yaitu aku. Jadi, untuk mengusir bayangan ini, kakek harus menunjukkan kekuatan kakek yang sebenarnya. Tanya Risa, matanya berbinar karena penemuan cerita yang luar biasa ini. Kakek Samudra mengangguk. Sorot matanya berubah serius. Aku harus melakukannya. Tetapi aku harus sangat berhati-hati. Jika aku menggunakan kekuatanku, inti energi pelindung, secara terang-terangan, aku akan membuka kembali rahasia siapa aku sebenarnya, harimau penjaga hutan. Dunia akan datang bukan sebagai peliput, melainkan sebagai pemburu. Risa mengerti dilema itu. Itu artinya kakek harus memilih. Mengungkap identitas dan menghadapi dunia, atau membiarkan desa ranting jatuh ke dalam pengaruh Sura dan bayangan. Aku punya jalan tengah, kakek Samudra berbisik, mendekat sedikit. Aku akan menggunakan inti energi pelindung yang kini telah dimurnikan oleh pengampunan mutlak, untuk menyentuh penderitaan mereka secara langsung. Aku akan membersihkan bayangan itu, tetapi aku akan melakukannya dengan cara yang akan mereka pahami sebagai keajaiban, bukan sebagai sihir gelap. Aku akan membuktikan bahwa kekuatan terbesar lahir dari hati yang telah pulih, bukan dari kekuatan penghancur. Lalu, bagaimana dengan Sura? Tanya Risa. Dia akan menggunakan momen itu untuk menyerang kakek. Biarkan dia datang. Kakek Samudra tersenyum, senyum seorang bijak yang telah menanggalkan rasa takut. Sura datang untuk merebut kekuatan. Dia tidak tahu bahwa kekuatan sejati tidak bisa dicuri. Ia hanya bisa diberikan dengan ikhlas. Pengampunan mutlakku adalah benteng yang tidak bisa ia tembus. Kakek Samudra kemudian berdiri. Ia meminta Risa untuk mengikutinya, tetapi tetap menjaga jarak. Malam ini, Nak, bayangan itu akan mencoba mengambil alih. Aku bisa merasakannya. Dan aku harus siap. Risa, yang biasanya skeptis, kini merasa terdorong oleh keyakinan kakek Samudra. Ia setuju untuk menjadi saksi, untuk mencatat peristiwa yang akan datang dengan mata seorang yang percaya. Saat senja mulai melukis langit dengan warna-warna keemasan, suasana di desa ranting semakin mencekam. Darmo mengumpulkan warga untuk pertemuan malam yang penting, yang sebenarnya adalah panggung untuk Sura memulai skema manipulatifnya. Sura, dengan pakaian necisnya, berdiri di depan warga desa, memancarkan aura dermawan yang karismatik, meskipun kakek Samudra tahu bahwa itu adalah manisan beracun. Di pinggiran desa, kakek Samudra menempatkan dirinya dan kawanan kerbaunya. Ia memejamkan mata dan memfokuskan inti energi pelindungnya. Ia mengalirkan energi damai yang lembut ke arah desa, membungkus setiap rumah, setiap jiwa yang dilanda ketakutan. Aku tidak ingin menghancurkanmu, bayangan, bisik kakek Samudra dalam hati, sebuah doa sunyi. Aku ingin membersihkanmu, membebaskan desa ini dari racun kebencian dan prasangka. Saat energi itu menyentuh desa, reaksi di sana mulai terasa. Di tengah pidato Sura yang memikat, tiba-tiba seorang anak kecil di antara kerumunan mulai menangis histeris. Anak itu menunjuk ke arah Bapak Darmo. Ayah, ada bayangan hitam di belakangmu, teriak anak itu. Warga desa, yang biasanya mengabaikan ketakutan anak-anak, kini merasa merinding. Mereka melihat wajah Darmo memucat. Darmo sendiri merasa bahunya terasa sangat berat, seolah beban dosa masa lalu diletakkan di sana. Sura, yang pandai membaca situasi, langsung memanfaatkan momen itu. Itu dia. Itu adalah sihir orang tua di hutan. Dia menyerang anak-anak kita.
Dia pasti menggunakan mantra untuk menakut-nakuti kalian. Tidak. Risa, yang bersembunyi di balik rumah, berani angkat bicara. Anak itu hanya melihat kebenaran. Ketakutan kalian yang memanggil bayangan, bukan kakek samudra. Sura menoleh ke arah Risa. Matanya menyipit penuh ancaman. Siapa kau? Kenapa kau membela penipu tua itu? Kau pasti kaki tangannya. Saya Risa, dan saya hanya menulis apa yang saya lihat, jawab Risa lantang. Sementara konflik verbal memuncak, kakek samudra di batas hutan meningkatkan fokusnya. Ia tidak menyerang Sura atau bayangan, ia hanya menyerap penderitaan yang diakibatkan oleh kehadiran bayangan itu. Ia mengambil rasa sakit, kecurigaan, dan ketakutan warga, menyaringnya melalui pengampunan mutlaknya. Inti energi pelindung berdenyut, dan di sekeliling kakek samudra, kerbau-kerbau itu mulai bersinar redup. Cahaya itu bukan cahaya sihir, melainkan cahaya kesembuhan alam yang memproyeksikan niat murni kakek samudra. Tiba-tiba, Darmo jatuh terduduk. Ia tidak kesurupan, ia hanya merasakan beban yang begitu besar hingga ia mulai menangis. Menangis sejadi-jadinya karena penyesalan yang mendalam. Ia teringat betapa kejamnya ia mengusir kakek samudra, betapa cepatnya ia menjual kebenaran demi janji Sura. Ampuni aku. Darmo meraung. Aku yang bersalah. Aku yang mengusirnya. Aku yang menjual prasangka kami. Pelepasan emosi yang tiba-tiba itu, yang dipicu oleh energi damai kakek samudra, adalah tanda bahwa bayangan itu sedang diusir. Makhluk bayangan tidak bisa bertahan dalam kejujuran emosional yang murni. Sura panik. Manipulasinya runtuh. Warga desa yang lain juga mulai merasakan gelombang emosi yang tidak tertahankan. Kebencian mereka menguap, digantikan oleh keraguan dan rasa bersalah. Kakek samudra membuka mata. Ia berhasil. Ia membongkar sumber ketakutan desa, tanpa harus menghancurkan siapapun. Ia hanya perlu menyentuh hati mereka yang tersembunyi. Namun, tindakannya itu meninggalkan jejak spiritual yang besar. Ia telah mengungkapkan kekuatannya, dan Sura, yang sekarang marah dan frustrasi karena rencananya gagal, kini memiliki target yang jelas. Kau merusak rencanaku, teriak Sura, melupakan citra dermawannya dan menatap tajam ke arah batas hutan. Ia merasakan inti energi pelindung yang utuh berdenyut di sana. Waktunya untuk pertempuran sudah dekat. Pagi hari di desa Ranting terasa seperti lahan basah setelah badai besar. Udara masih tegang, tetapi kekacauan emosional yang terjadi semalam, ketika Darmo dan warga desa lainnya melepaskan beban penyesalan mereka, telah mereda. Kebenaran yang dipicu oleh inti energi pelindung kakek samudra, berhasil mengusir bayangan yang selama ini menginfeksi prasangka mereka. Warga desa, meskipun masih bingung, kini melihat ke arah kakek samudra dengan pandangan yang berbeda, bukan lagi dengan kebencian, melainkan dengan rasa malu dan sedikit keheranan. Mereka telah menyaksikan keajaiban emosional yang membuat mereka mengakui kesalahan mereka secara spontan. Di tengah desa, Sura, yang semalam marah besar, kini memasang kembali topengnya sebagai dermawan yang tenang dan rasional. Ia berusaha meyakinkan warga bahwa pelepasan emosi yang terjadi adalah semata-mata histeria massal yang disebabkan oleh mantra hipnosis kakek samudra. Saudara-saudara sekalian, jangan biarkan orang tua itu memanipulasi kalian, seru Sura di hadapan sekelompok warga yang berkumpul. Wajahnya memancarkan kekhawatiran yang dibuat-buat. Peristiwa tadi malam hanyalah trik psikologis. Kakek samudra ingin kita merasa bersalah, agar kita tidak menanyakan mengapa kerbau-kerbau liar itu melindunginya. Itu adalah sihir gelap, bukan kedamaian. Meskipun Darmo masih terhuyung-huyung oleh penyesalannya, suara Sura yang meyakinkan mulai merasuki kembali keraguan warga. Mereka mulai bimbang, berdiri di persimpangan antara pengakuan spiritual dan janji materialistik Sura. Sementara itu, Risa, sang reporter, berdiri di sisi kakek samudra. Ia mencatat setiap detail dari peristiwa semalam, namun ia tahu bahwa ceritanya, tentang bayangan dan pengampunan mutlak, terlalu fantastis untuk diterima secara mentah oleh halayak umum. Ia butuh bukti yang kasat mata, bukti yang tidak bisa dibantah oleh argumen rasional Sura. Kakek, Sura sedang membalikan keadaan, lapor Risa dengan nada cemas. Dia bilang, kerbau-kerbau ini adalah hasil pelatihan sihir,
dan kakek menggunakan kerbau sebagai tameng untuk menghindari tanggung jawab karena telah mengganggu desa. Kakek Samudra mengelus tanduk salah satu kerbau yang dengan sabar menjaganya. Kerbau itu mengeluarkan suara desahan yang lembut. "Nak, Sura tidak bisa mencuri kedamaian karena ia tidak memilikinya. Tetapi ia pandai mencuri perhatian. Kita tidak perlu melawan kata-katanya. Kita hanya perlu membiarkan alam yang berbicara," ujar kakek Samudra, matanya tertuju pada kawanan kerbau. "Tapi bagaimana? Kerbau tetaplah kerbau bagi mereka, kakek." "Tidak, Nak. Kerbau-kerbau ini adalah cerminan dari jiwa murni," jawab kakek Samudra. Nadanya kini dipenuhi otoritas seorang guru. "Mereka adalah penjaga alam, dan mereka sensitif terhadap hati. Mereka melindungi hati yang tulus dan menolak jiwa yang terinfeksi ambisi." Kakek Samudra kemudian memiliki ide. Ia harus menciptakan kontras yang tajam antara dirinya dan Sura, menggunakan kawanan kerbau sebagai garis pemisah yang tidak terbantahkan. "Risa, undang Sura untuk datang ke sini. Undang juga Darmo dan seluruh warga desa. Katakan pada mereka bahwa aku akan menunjukkan kebenaran sejati tentang hubungan antara aku dan kawanan kerbau ini," pinta kakek Samudra. Risa menelan ludah. Ini adalah tantangan terbuka. "Kakek yakin? Sura mungkin akan membawa pengawalnya." "Aku dilindungi oleh hati yang murni, Nak. Itu lebih kuat dari ribuan pengawal," jawabnya. Senyum kedamaiannya adalah perisai terbaik. Risa segera bergerak cepat, menyebarkan tantangan itu melalui Darmo dan media. Sura, yang mendengar kabar itu, menganggapnya sebagai kesempatan emas untuk mempermalukan kakek Samudra di depan umum. Sore itu, suasana di batas hutan mencapai puncaknya. Darmo, Sura, dan sebagian besar warga desa Ranting, serta puluhan wartawan yang masih berkemah di sana, berkumpul. Ketegangan itu ibarat tali biola yang ditarik hingga hampir putus. Sura melangkah maju, sorot matanya yang gelap menunjukkan makhluk bayangan di dalamnya siap menyerang. Ia mengenakan senyum kemenangan. "Kakek Samudra, terima kasih atas undanganmu yang dramatis ini," seru Sura, suaranya lantang dan mencibir. "Seluruh desa sudah lelah dengan trik-trik sulapmu. Aku di sini untuk membuktikan bahwa kau adalah penipu, dan kerbau-kerbau itu hanya dibius atau dilatih." Kakek Samudra berdiri di tengah kawanan kerbau, yang kini tampak lebih besar dan lebih protektif. Ia tidak melawan dengan kata-kata tajam. Ia hanya menatap Sura dengan tatapan pengampunan mutlak yang sama yang ia berikan di perut gunung berapi mati. "Sura, aku tidak datang untuk bertarung. Aku datang untuk menunjukkan satu kebenaran sederhana. Alam selalu mengakui kebenaran hati," ujar kakek Samudra dengan tenang. Ia kemudian menjelaskan kepada semua orang. Kawanan kerbau misterius ini adalah makhluk liar yang melindungi hutan. Mereka takut pada manusia yang membawa niat buruk. Mereka tenang di sekitarku karena aku membawa kedamaian, dan aku menyerap penderitaan mereka dengan inti energiku. "Omong kosong," potong Sura, tertawa sinis. "Mereka hanya kerbau yang terlatih. Aku juga bisa mendekati mereka." "Cobalah, Nak," tantang kakek Samudra. Gesturnya mengundang Sura. "Kawanan kerbau ini adalah cerminan dari jiwamu. Jika kau tulus, mereka akan menyambutmu. Jika kau dipenuhi ambisi dan kebohongan, mereka akan menolakmu." Sura, didorong oleh amarah dan keyakinan akan tipu daya kakek Samudra, menerima tantangan itu dengan sombong. Ia melangkah melewati batas aman yang dibuat oleh kerumunan media. Saat Sura melangkah, ia mencoba memancarkan aura dermawan yang ia gunakan. Ia berusaha menunjukkan ketenangan. Namun, saat Sura mendekati lingkaran kerbau, terjadi perubahan drastis. Kerbau-kerbau itu, yang tadinya diam seperti patung, kini mengangkat kepala mereka serentak. Mata mereka yang bersinar redup kini memancarkan kilatan tajam. Satu kerbau, yang paling besar dan paling tua, mengeluarkan suara dengusan keras, diikuti oleh suara hentakan kaki di tanah yang kering. "Tenang, kerbau yang baik. Aku bukan ancaman," kata Sura, mencoba untuk terlihat meyakinkan, tetapi ia sendiri mulai gemetar. Ia merasakan energi makhluk bayangan di dalam dirinya bereaksi liar terhadap aura murni kerbau-kerbau itu. Kawanan kerbau itu, alih-alih tenang, justru semakin agresif. Mereka mulai bergerak,
Tanduk-tanduk mereka diarahkan ke Sura. Mereka membentuk dinding yang kokoh, jelas-jelas menolak kehadirannya, seperti air menolak minyak. Sura, yang panik, mencoba menggunakan sedikit inti energi pelindung yang dicurinya untuk menenangkan mereka. Namun, energi yang dicuri itu terasa palsu dan lemah di hadapan kekuatan alam yang sejati. Energi itu malah memicu kemarahan kerbau. "Menyingkir! Aku adalah pemimpin barumu!" teriak Sura, melupakan topengnya. Ia menunjukkan wajah frustrasi dan kekejian yang sesungguhnya. Reaksi kawanan kerbau itu pun semakin keras. Mereka menggeram dan maju satu langkah, memaksa Sura mundur ketakutan. Jika Sura melangkah lebih jauh, ia pasti akan diseruduk. Mereka hanya bereaksi liar. Sura mencoba berteriak, kembali ke kerumunan dengan wajah pucat. Kemudian, kakek samudera melangkah maju, meninggalkan lingkaran kerbau itu. Ia berjalan menuju Sura, melewati garis bahaya yang baru saja dibuat oleh kerbau-kerbau. Saat kakek samudera mendekati Sura, kerbau-kerbau itu seketika menjadi tenang, kembali ke posisi diam mereka. Mereka tidak menyerang kakek samudera. Mereka hanya fokus pada Sura. Kakek samudera berdiri di samping Sura. "Lihat, nak," kata kakek samudera dengan lembut, menunjuk ke kerbau-kerbau itu. "Mereka hanya tenang ketika aku di sini. Mereka melindungi hati yang tulus. Mereka melindungi pengampunan mutlak. Mereka menolakmu bukan karena kau jahat, Sura, tetapi karena kau dipenuhi kebohongan dan ambisi yang mengotori jiwamu." Sura tidak bisa berkata-kata. Ia telah dipermalukan. Di hadapan media, ia membuktikan apa yang ia sangkal. Ia membawa ancaman, sementara kakek samudera membawa kedamaian. Risa, yang menyaksikan adegan dramatis itu, mulai mengetik dengan kecepatan tinggi, sebuah bukti visual yang jauh lebih kuat daripada 1000 kata. Di sisi lain, Darmo dan warga desa yang tadinya ragu, kini melihat bukti yang tidak bisa dibantah. Kerbau-kerbau itu, entitas alam yang jujur, telah menjadi cermin yang menunjukkan mana yang tulus dan mana yang palsu. Mereka teringat janji Sura dan penyesalan mendalam mereka semalam. "Dia benar," bisik seorang wanita. "Orang tua itu damai. Pria kaya itu membawa kegaduhan." Sura, yang kini diliputi amarah karena rencana manipulasinya hancur, menatap kakek samudera dengan kebencian yang membara. Ia tahu, pertempuran kata-kata telah selesai. Sekarang waktunya untuk kekuatan. "Ini belum berakhir, Guru," desis Sura, melarikan diri dari kerumunan. "Kau hanya menunda yang tak terhindarkan. Aku akan mendapatkan inti energimu." Kakek samudera hanya tersenyum damai saat Sura menghilang. Ia tahu bahwa konfrontasi fisik sudah di depan mata. Risa mendekati kakek samudera. Matanya penuh kekaguman. "Kakek, ini luar biasa. Tapi, Sura akan kembali, dan kali ini, dia tidak akan datang dengan kata-kata." Kakek samudera mengangguk. "Aku tahu, nak, dan aku siap. Kekuatan baruku, yang lahir dari pengampunan mutlak, akan diuji. Ia akan datang untuk merebut kekuatan fisik, tetapi ia akan menemukan kekuatan spiritual yang tak terhingga." Malam itu, desa Ranting diselimuti keheningan yang menyesakkan, bagaikan panggung teater yang menunggu tirai dibuka. Setelah dipermalukan di depan umum oleh kawanan kerbau, Sura melarikan diri, tetapi kakek samudera tahu bahwa ia tidak pergi jauh. Amarah dan ambisi Sura telah mencapai titik didih, dan ia pasti akan kembali, kali ini tanpa topeng diplomatik atau janji-janji palsu. Kakek samudera duduk bersila di tengah perlindungan kawanan kerbaunya. Ia tidak merasa takut. Ketakutan, baginya, adalah bagian dari masa lalu yang ia tinggalkan di perut gunung berapi mati. Kini, ia hanya merasakan kesiapan. Pengampunan mutlak yang diberikan Dewi Takdir Hutan bukanlah perisai pasif. Itu adalah kekuatan aktif yang ia siapkan untuk menyerap dan memurnikan kegelapan yang dibawa Sura. Di desa, suasana terasa kacau. Warga desa terbagi. Sebagian besar, termasuk Darmo, kini percaya pada kakek samudera setelah menyaksikan kejujuran kerbau. Namun, ada pula yang masih terombang-ambing oleh janji kekayaan Sura dan ketakutan lama mereka. Risa, sang reporter, memutuskan untuk tetap tinggal. Ia bersembunyi di balik semak-semak dekat batas hutan, notebook dan penanya siap. Ia tahu,
Ia akan menjadi satu-satunya saksi pertarungan yang akan terjadi. Pertarungan antara kekuatan fisik yang dipicu ambisi dan kekuatan spiritual yang dipicu pengampunan. Sekitar tengah malam, hutan yang tadinya sunyi mendadak bergemuruh. Bukan suara guntur, melainkan suara auman yang aneh, gabungan antara raungan singa dan bisikan kegelapan. Sura kembali, dan kali ini, ia tidak menyembunyikan identitasnya sebagai makhluk bayangan. Sura muncul dari bayangan pohon. Seluruh tubuhnya diselimuti aura hitam yang berkedip-kedip. Inti energi pelindung yang ia curi bersinar redup di telapak tangannya. Tampak seperti bintang yang dicuri dan kehilangan cahayanya. "Guru, kau tidak bisa lari dari takdirmu," teriak Sura, suaranya terdistorsi, dipenuhi kebencian yang mendalam. "Kau selalu pahlawan, selalu suci. Aku lelah hidup dalam bayanganmu. Berikan padaku inti energi yang utuh itu. Berikan seluruh kekuatanmu." Kakek samudra bangkit. Tangannya terlipat di depan dada. Kawanan kerbau mengamuk, mengeluarkan suara ancaman yang dalam. Mereka siap menyerang, tetapi kakek samudra mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka tenang. Mereka menurut. "Sura, nak, kegelapan tidak akan pernah bisa mengisi kekosonganmu," kata kakek samudra dengan nada sedih, bukan marah. "Kau tidak membutuhkan kekuatanku, kau membutuhkan kedamaianmu sendiri. Lepaskan ambisi itu, nak. Aku akan melepaskannya setelah aku menghancurkanmu." Sura meraung. Ia melemparkan bola energi hitam ke arah kakek samudra. Kakek samudra tidak bergerak. Ia tidak membangun perisai atau menghindar. Ia hanya membiarkan inti energi pelindung yang murni bersinar di dadanya. Saat bola energi hitam itu menghantam, energi itu tidak meledak. Sebaliknya, ia diserap oleh cahaya keemasan kakek samudra. Energi itu terasa dingin dan menyakitkan, energi dari pengkhianatan lama. Tetapi kakek samudra menahannya, menyaringnya melalui pengampunan mutlaknya. Rasa sakitnya tidak menghasilkan kemarahan, melainkan kasihan yang mendalam terhadap Sura. "Lihat, nak, aku menyerap penderitaanmu," kata kakek samudra, suaranya sedikit bergetar karena usaha yang keras itu. Sura terkejut. Kekuatan itu seharusnya melumpuhkan kakek samudra, tetapi kakek samudra menyerapnya seolah itu hanyalah seteguk air pahit. "Tidak, kau tidak akan menang. Kau tidak bisa melawan kekuatan yang telah kau berikan padaku." Sura menyerang lagi, kali ini dengan serangan fisik yang lebih brutal. Ia berubah menjadi sosok makhluk bayangan yang lebih besar. Cakar energi hitamnya siap merobek. Kawanan kerbau tidak bisa menahan diri lagi. Mereka maju, mencoba menyeruduk Sura. Sura, yang sekarang kuat, melompat dan menghindari kerbau-kerbau itu, memusatkan serangannya pada kakek samudra. "Minggir, binatang bodoh!" Sura menghantam tanah, menciptakan getaran yang memecah batu. Kakek samudra akhirnya bergerak. Ia tidak menyerang, ia hanya bertahan. Ia menggunakan inti energi pelindungnya untuk menciptakan aura tak terlihat. Perisai yang terbuat dari kasih sayang tanpa syarat. Perisai itu memantulkan serangan Sura, bukan dengan kekuatan keras, tetapi dengan membiaskan energi kegelapan Sura kembali padanya sendiri, mengingatkannya pada rasa sakit yang ia sebabkan. "Kau telah menyakiti dirimu sendiri, Sura," kata kakek samudra saat Sura terpental ke belakang. "Aku tidak membalas. Aku hanya membebaskanmu dari kekuatanmu yang curang." Sura jatuh ke tanah. Ia menatap telapak tangannya. Tempat inti energi pelindung yang curang itu meredup. Ia mulai menangis. Bukan karena luka fisik, tetapi karena rasa sakit yang diakibatkan oleh pantulan kebenciannya sendiri. Aku tidak mau menjadi seperti ini, Guru." Sura merintih. Wajah bayangannya mulai retak, menampakkan wajah manusianya yang penuh air mata. "Aku hanya ingin dihargai. Aku ingin menjadi sekuat dirimu. Aku takut menjadi lemah. Inilah momennya." Kakek samudra melihat peluang untuk menyembuhkan, bukan menghancurkan. Kakek samudra berjalan perlahan mendekati Sura, yang kini berlutut dan rapuh. Kerbau-kerbau itu tetap diam, menyaksikan, seolah tahu bahwa pertempuran terbesar adalah yang terjadi di dalam hati. "Kau tidak pernah lemah, nak. Kau hanya takut. Aku mengampunimu, Sura," bisik kakek samudra. Ia menjulurkan tangannya, dan inti energi pelindung yang utuh di dadanya bersinar terang.
Cahaya keemasan itu mengalir dari tubuh kakek samudra menuju inti energi yang curang di tangan Sura. Bukannya mengambil kembali energi yang dicuri, kakek samudra justru memberikan gelombang energi murni dan pengampunan mutlak ke inti energi yang tidak lengkap milik Sura. Aku membebaskanmu dari bayangan yang mengikatmu, dan dari ambisimu yang keliru, kata kakek samudra. Cahaya keemasan itu menyelimuti Sura. Sura menjerit kesakitan, karena bayangan yang selama ini bersemayam di dalam dirinya kini terbakar habis oleh kemurnian pengampunan mutlak. Itu adalah proses yang menyakitkan, pelepasan yang lebih sulit daripada kematian. Setelah beberapa saat, cahaya mereda. Sura terbaring di tanah, lemas, tetapi wajahnya kini bersih dari aura kegelapan. Inti energi pelindung yang ia curi di tangannya, kini sepenuhnya meredup dan menjadi abu. Kekuatan yang ia dambakan telah sirna. Sura membuka mata, menatap kakek samudra dengan mata yang benar-benar menyesal. Guru, aku mengkhianatimu. Aku meninggalkanmu untuk mati. Sura menangis. Kakek samudra tersenyum. Aku tahu, nak, dan aku memaafkanmu. Aku membebaskanmu dari pengkhianatanmu. Kau tidak perlu menanggung beban itu lagi. Di kejauhan, Risa menyaksikan seluruh adegan itu. Air mata mengalir di pipinya. Ia tidak hanya melihat pertarungan, ia menyaksikan sebuah pembebasan. Kekuatan kakek samudra bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyembuhkan. Kakek samudra menolong Sura berdiri. Sura, yang kini hanyalah seorang pria biasa yang rapuh, menggenggam tangan kakek samudra. Apa yang harus aku lakukan sekarang, Guru? Aku sudah kehilangan segalanya. Aku telah menyakiti begitu banyak orang, tanya Sura, putus asa. Kau tidak kehilangan segalanya, nak. Kau mendapatkan kembali jiwamu, jawab kakek samudra. Pergilah dan gunakan hidup barumu untuk menebus kesalahanmu. Aku tidak akan mengejarmu. Dunia tidak akan memburumu. Kau bebas. Sura menatap kakek samudra sekali lagi, membungkuk dalam-dalam sebagai tanda hormat dan penyesalan yang tulus. Ia berbalik, dan berjalan menjauh, kembali ke hutan, meninggalkan kekayaan, ambisi, dan bayangan. Pagi menjelang, dan warga desa Ranting, yang terbangun karena auman dan gemuruh semalam, keluar dari rumah mereka. Mereka melihat kakek samudra berdiri di batas hutan, tampak sedikit lelah, tetapi utuh. Di sekelilingnya, kerbau-kerbau itu tenang. Darmo, kepala keamanan desa, maju dengan langkah tertatih. Ia melihat jejak pertempuran, batu-batu yang pecah, tanah yang tergerus, tetapi tidak ada kerusakan yang permanen. Kakek samudra, ujar Darmo, suaranya dipenuhi rasa hormat yang mendalam. Apa yang terjadi? Kami mendengar suara-suara aneh. Kakek samudra tersenyum. Aku hanya membersihkan sedikit sisa-sisa kegelapan yang selama ini mengganggu desa kalian. Nah, sekarang, desa kalian bebas dari prasangka dan ambisi yang tidak sehat. Warga desa, yang kini melihat bukti keruntuhan Darmo dan kepergian Sura, mulai memahami. Mereka telah menyaksikan keajaiban yang dilakukan dengan pengampunan mutlak, sebuah kekuatan yang jauh melampaui sihir. Mereka mulai berdatangan, bukan untuk mengusir, melainkan untuk meminta maaf. Cahaya matahari pagi yang hangat menyentuh desa Ranting, membersihkan sisa-sisa ketegangan malam. Namun, suasana di batas hutan, tempat kakek samudra berdiri di tengah kawanan kerbau, terasa sakral. Mereka yang dulunya adalah pengusir, kini berbaris maju dengan langkah yang berat, bukan karena amarah, melainkan karena beban penyesalan yang tak terucapkan. Pertarungan kakek samudra dengan Sura tidak hanya mengusir makhluk bayangan yang tersembunyi, tetapi juga mengoyak selubung prasangka dan ketakutan di hati warga desa. Darmo, kepala keamanan desa, yang malam sebelumnya sempat terbebani oleh rasa bersalah, melangkah maju terlebih dahulu. Wajahnya yang tegar kini dihiasi dengan air mata yang mulai menggenang. Di belakangnya, berdiri seluruh warga desa, termasuk Joni dan ibu-ibu yang dulunya paling keras menuduh kakek samudra membawa sial. Darmo berhenti beberapa langkah di depan kakek samudra, membungkuk dalam-dalam, sebuah gestur yang lebih tulus daripada 1000 kata. Kakek samudra, suara Darmo bergetar. Kami datang untuk memohon ampunan. Kakek samudra tersenyum lembut. Berdirilah, nak Darmo. Jangan sungkan.
Kalian tidak perlu meminta ampun dariku. Aku sudah lama memaafkan kalian. Pengusiran kalian adalah cerminan dari ketakutan yang kalian rasakan, dan aku mengerti itu. Tidak, kakek. Itu bukan hanya ketakutan, balas Darmo, mengangkat wajahnya yang kini basah oleh air mata penyesalan. Itu adalah kebodohan yang terinfeksi oleh prasangka. Kami melihatmu sebagai ancaman karena kau berbeda, padahal kau datang sebagai pelindung. Risa, yang berdiri di samping kakek Samudra, dengan cepat mencatat setiap kata. Ini adalah pengakuan sejati, sebuah momen kebenaran yang jauh lebih menyentuh daripada cerita viral kerbau. Seorang wanita tua, Nenek Wulan, yang dikenal paling vokal dalam mengusir kakek Samudra maju dengan tongkatnya. "Kakek," katanya, suaranya parau, "aku yang mengatakan kau membawa sial saat panen gagal. Tapi semalam, ketika bayangan itu pergi, aku ingat kau datang setelah wabah itu menghilang. Kau datang sebagai penyelamat, bukan pembawa sial." Kakek Samudra menatap Nenek Wulan. Ia tahu, makhluk bayangan yang ia usir telah memanipulasi ingatan dan emosi warga, membuat mereka mengaitkan kemalangan masa lalu dengan kehadirannya. Semua sudah berlalu, Nek Wulan. Jangan biarkan masa lalu menghantui hari ini, hibur kakek Samudra. Yang terpenting, Desa Ranting kini bebas dari racun bayangan. Tapi kami harus tahu, kakek, pinta seorang pemuda bernama Tio. Siapa kakek sebenarnya? Dan pria jahat itu, Sura, mengapa kakek memaafkannya? Dia hampir membunuhmu. Kakek Samudra menarik napas dalam-dalam. Ini adalah momen yang ia tahu harus ia hadapi. Pengakuan. "Dengar, anak-anakku. Aku akan menceritakan kebenaran, bukan sebagai pengakuan kehebatan, tetapi sebagai pelajaran tentang kekuatan cinta dan pengampunan." Kakek Samudra kemudian menceritakan kisahnya dengan bahasa yang sederhana dan mudah dicerna, seolah ia sedang mendongeng di bawah pohon rindang. Ia tidak menggunakan istilah fantastis yang berlebihan, melainkan metafora tentang tanggung jawab dan pengorbanan. "Kalian melihatku sebagai kakek tua yang lemah, tetapi jiwaku adalah harimau penjaga hutan," ujarnya. Warga desa terkesiap, tetapi kini mereka tidak takut, mereka merasa kagum. "Aku memilih wujud manusia karena aku mencintai kalian, makhluk-makhluk rapuh yang perlu dilindungi. Kekuatan esensialku, inti energi pelindung, adalah anugerah untuk menyerap penderitaan alam dan manusia. Dan ya, aku mengorbankannya untuk menyelamatkan kalian dari wabah bayangan di masa lalu, yang membuatku tak berdaya." Kakek Samudra kemudian bercerita tentang Sura, bukan sebagai musuh, melainkan sebagai murid yang tersesat. "Sura adalah rekan seperjuanganku. Ia melihat pengorbananku sebagai kelemahan, dan ambisi di hatinya membuatnya mudah dirasuki oleh bayangan. Ia mengkhianatiku, meninggalkanku di tempat yang mematikan agar ia bisa mencuri kekuatanku." Saat kakek Samudra menceritakan saat ia ditinggalkan di perut gunung berapi mati, beberapa ibu-ibu menangis terseduh-seduh. Mereka kini merasakan besarnya penderitaan kakek Samudra, yang jauh melampaui pengusiran yang mereka lakukan. "Aku seharusnya mati," lanjut kakek Samudra. "Tetapi Dewi Takdir Hutan menyelamatkanku. Ia memulihkan inti energiku, tetapi yang terpenting, ia menanamkan pengampunan mutlak di hatiku." Ia menatap Tio dan semua warga desa. "Itulah sebabnya aku memaafkan Sura. Ia bukan hanya mengkhianatiku, ia mengkhianati dirinya sendiri. Ia adalah orang yang paling tersakiti dalam kisah ini. Jika aku membalas dendam, aku akan menjadi Sura berikutnya." Kekuatan sejati bukan untuk menghukum, tetapi untuk memberi kesempatan kedua, bahkan kepada pengkhianat. Keheningan melingkupi Desa Ranting. Cerita itu, yang disampaikan dengan kejujuran dan tanpa menuntut belas kasihan, menusuk langsung ke sanubari mereka. Mereka menyadari, mereka telah mengusir seorang pahlawan, seorang penjaga dalam kulit seorang kakek tua. Darmo, sebagai perwakilan desa, kembali berlutut, dan kali ini, seluruh warga desa mengikutinya. Mereka berlutut di hadapan kakek Samudra, di samping kawanan kerbau yang diam-diam menyaksikan keajaiban spiritual itu. "Kakek Ishak Darmo,
Kami telah salah. Kami telah mengusir harimau penjaga hutan. Kami yang pantas menanggung malu. Kami sungguh-sungguh meminta maaf atas kejahatan kami. Air mata penyesalan mengalir deras dari mata puluhan warga desa, membasahi tanah kering di batas hutan. Itu adalah air mata pembersihan, membasuh semua prasangka dan ketakutan lama. Kakek Samudra tidak hanya menerima permintaan maaf mereka, ia bangkit dan membantu mereka berdiri satu persatu. Janganlah ada yang berlutut di hadapan manusia. Berlututlah di hadapan hatimu yang baru. Kita semua adalah manusia yang rapuh, kata kakek Samudra. Mulai hari ini, mari kita lupakan pengusiran itu. Mari kita bersama-sama membangun masa depan baru untuk Desa Ranting, yang kini bersih dari bayangan. Risa, dengan mata berkaca-kaca, mencatat kata-kata itu. Ia menyadari bahwa ini bukanlah akhir dari kesedihan, melainkan awal dari harapan. Ia telah mendapatkan cerita terhebat, kisah kekuatan yang lahir dari pengampunan, bukan dari penghancuran. Kakek Samudra kemudian berbicara dengan Darmo. Wajahnya berubah menjadi lebih pragmatis. Nak Darmo, desa kalian kini menjadi pusat perhatian. Sura mungkin sudah pergi, tetapi media dan dunia luar masih akan datang. Kita tidak bisa lagi menutup diri. Kita harus menyambut mereka dengan hati yang terbuka dan menunjukkan kepada dunia bahwa Desa Ranting adalah rumah bagi kedamaian yang sejati, bukan lagi tempat prasangka. Darmo mengangguk. Kekuatannya sebagai pemimpin kembali, kali ini dipandu oleh kebijaksanaan kakek Samudra. Kami akan melakukan apapun yang kakek minta. Kami akan membangun kembali. Kami akan membuat kakek merasa di rumah. Janji Darmo, mewakili semua warga. Kakek Samudra tersenyum lebar. Ia menoleh ke arah kawanan kerbau yang melindunginya. Kerbau-kerbau itu, seolah mengerti, mengeluarkan suara yang lembut dan damai. Pengakuan telah terjadi. Air mata telah mengalir. Kini waktunya untuk membangun harapan. Setelah badai emosi dan pengakuan yang menyentuh hati, Desa Ranting memasuki fase penyembuhan. Udara kini terasa lebih ringan, seolah selimut debu tebal yang menutupi hati mereka telah terangkat. Warga desa, yang dulunya terperangkap dalam prasangka dan ketakutan, kini bersatu dalam semangat baru yang dipandu oleh kebijaksanaan kakek Samudra, sang harimau penjaga hutan dalam wujud manusia. Keputusan pertama dan paling penting yang dibuat oleh Darmo, kepala keamanan yang kini dipenuhi rasa hormat, adalah secara resmi mengundang kakek Samudra untuk tinggal di desa, bukan lagi sebagai orang asing, melainkan sebagai tetua yang dihormati dan penjaga yang diakui. Pagi itu, Darmo memimpin puluhan warga desa menuju batas hutan. Mereka membawa perkakas, kayu, dan semangat gotong royong yang telah lama hilang. Kakek Samudra, ujar Darmo dengan suara lantang, namun penuh kehangatan. Kami sudah berunding. Kami tidak akan membiarkan kakek tinggal di tempat seadanya lagi. Kami akan membangun sebuah rumah baru untuk kakek. Rumah itu akan kami bangun tepat di sini, di batas desa, agar kakek bisa terus menjaga kami. Nenek Wulan, yang berdiri di samping Darmo, menambahkan, "Ya, kakek, rumah yang menghadap ke desa dan ke hutan. Itu adalah simbol perdamaian antara kami dan alam yang kakek jaga." Kakek Samudra melihat ketulusan di mata mereka. Ia melihat warga desa yang kini telah menemukan kembali hati mereka. "Saya berterima kasih, anak-anakku. Sebuah rumah adalah tempat yang baik untuk menanam harapan," balas kakek Samudra, matanya bersinar. Dalam beberapa jam berikutnya, Desa Ranting berubah menjadi sarang aktivitas yang harmonis. Pria-pria memotong dan merangkai kayu, sementara para wanita menyiapkan makanan dan minuman. Risa, sang reporter, membantu menyajikan minuman, sesekali mencatat pemandangan luar biasa ini. Warga yang dulunya terpecah, kini bekerja bahu-membahu dengan kebahagiaan yang tulus. "Ini adalah artikel terindah yang pernah saya tulis, kakek," bisik Risa sambil menyerahkan segelas air kepada kakek Samudra. "Bukan lagi tentang kerbau viral, tapi tentang mukjizat gotong royong setelah pengampunan. Setiap hati yang pulih, nak, akan memancarkan cahaya yang memanggil kebaikan," jawab kakek Samudra.
Dan kerbau-kerbau itu, mereka juga harus menjadi bagian dari rumah ini. Sesuai permintaan kakek samudra, rumah itu dibangun dengan halaman yang luas, langsung berbatasan dengan hutan, membiarkan kawanan kerbau memiliki ruang gerak yang aman. Kawanan kerbau misterius itu, yang kini telah diresmikan oleh warga sebagai simbol kehormatan desa, berbaring di bawah pohon, seolah mereka adalah arsitek yang mengawasi pembangunan. Di tengah pekerjaan, Johnny mendekati kakek samudra dengan wajah serius. Johnny adalah salah satu yang paling keras dalam mengusir kakek samudra. "Kakek," ujar Johnny, "saya tidak punya apa-apa untuk disumbangkan, selain rasa malu. Tapi saya mendengar kakek bilang Sura sudah pergi." Kakek samudra mengangguk. "Ya, nak, ia pergi untuk menemukan jalannya sendiri. Ia bebas dari bayangan yang mengikatnya." "Apa yang akan dia lakukan?" tanya Johnny, penuh rasa ingin tahu. Kakek samudra menatap ke kejauhan, ke arah yang Sura tuju. Sura tidak akan kembali ke kehidupan lamanya. Nak, kekuatan yang ia dambakan telah hilang. Ia kini adalah seorang musafir. Ia pasti akan mencari cara untuk menebus kesalahannya dengan berbuat baik di tempat lain. Itu adalah satu-satunya cara pengampunan mutlak dapat bekerja sepenuhnya pada seseorang sepertinya. Dialog ini memberi penutup yang indah pada kisah Sura, menunjukkan bahwa pengampunan kakek samudra adalah awal dari penebusan diri Sura, meskipun di luar pandangan mereka. Pembangunan rumah itu selesai dalam waktu 3 hari, sebuah bukti betapa kuatnya energi positif yang mengalir. Rumah sederhana itu tampak kokoh, melambangkan fondasi baru yang kuat untuk desa. Pada upacara kecil peresmian, Darmo memberikan pidato yang mengharukan. "Dulu, kami mengusir kakek ini ke hutan," kata Darmo, suaranya sedikit tercekat. "Kami mengira dia membawa sial. Hari ini, kami meresmikan rumah ini sebagai janji kami. Janji bahwa kami tidak akan lagi hidup dalam prasangka. Kakek samudra mengajarkan kami bahwa kemanusiaan sejati bukanlah tentang seberapa keras kita bekerja, tetapi tentang seberapa besar kita memaafkan." Kakek samudra, yang kini berdiri di teras rumah barunya, merasakan kehangatan yang jauh melampaui kehangatan matahari. "Ini adalah kehangatan penerimaan. Aku hanya meminta satu hal," kata kakek samudra kepada warga. "Jangan hanya membangun rumah ini untukku. Bangunlah kembali desa ini dengan hati yang baru. Hormati alam, hormatilah satu sama lain. Jauhkan bayangan dari jiwa kalian. Gunakan kekayaan dari hati kalian untuk membangun masa depan." Warga desa Ranting berjanji. Mereka mulai merancang ulang kehidupan desa mereka. Mereka mulai membersihkan lahan yang selama ini dianggap sial, menanam kembali tanaman dengan rasa syukur, dan membuka diri terhadap dunia luar. Risa, melihat kesempatan ini, menawarkan diri untuk membantu. Ia menggunakan artikel viralnya, yang kini ia ubah fokusnya, untuk mengundang investor yang memiliki niat baik, bukan seperti Sura yang manipulatif, tetapi untuk membantu melestarikan desa yang baru menemukan kedamaian ini. "Kakek, saya akan memastikan kisah desa Ranting ini menjadi mercusuar harapan bagi desa-desa lain yang dilanda prasangka," janji Risa. Kakek samudra tersenyum. Ia menunjuk ke kawanan kerbau, yang kini dengan santai berkumpul di halaman rumah barunya. Kerbau-kerbau itu, mereka adalah bagian dari keluarga sekarang. Mereka tidak lagi hanya melindungiku. Nak, mereka melindungi kedamaian desa ini. Mereka adalah simbol pengampunan mutlak yang hidup, ujar kakek samudra. Kawanan kerbau itu, yang dulunya adalah ancaman yang menakutkan, kini menjadi pemandangan yang menenangkan. Anak-anak desa mulai berani mendekati mereka, mengelus hidung mereka yang besar. Harimau penjaga hutan telah berhasil menciptakan harmoni antara manusia dan alam, tanpa harus menggunakan kekuatan brutal, hanya dengan kekuatan pengampunan. Hari berlalu, dan desa itu secara perlahan, tetapi pasti, bertransformasi. Kakek samudra, yang dulunya diusir, kini menjadi pusat dari harapan baru ini. Pembangunan fisik telah selesai. Pembangunan spiritual kini akan diuji oleh waktu. Waktu bergerak maju di desa Ranting, tidak lagi diukur oleh ketakutan dan prasangka, melainkan oleh kebahagiaan yang bertunas.
Rumah baru kakek samudra di batas hutan telah menjadi mercusuar kedamaian, memancarkan aura ketenangan yang nyata di seluruh desa. Kawanan kerbau misterius, yang kini sepenuhnya diakui dan dihormati, bergerak bebas di halaman rumah dan sesekali di sekitar desa, menjadi penjaga diam yang melambangkan janji alam akan perlindungan terhadap hati yang murni. Kakek samudra kini menjalankan peran barunya sebagai tetua desa dan mentor spiritual. Ia tidak lagi menyembunyikan identitasnya, tetapi ia juga tidak memaksakan ajarannya. Ia mengajar melalui contoh. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di teras rumah barunya, mengukir kayu atau sekadar menikmati matahari, dan warga desa akan mendatanginya satu persatu untuk mencari nasihat. Salah satu yang paling sering datang adalah Risa, reporter muda yang kini telah memutuskan untuk menetap. Risa tidak lagi sekadar mencari berita, ia mencari kebijaksanaan. Ia telah menjadi murid tidak resmi kakek samudra, bertugas mencatat tidak hanya kisah desa, tetapi juga filosofi pengampunan mutlak. Suatu sore, Risa duduk di samping kakek samudra. Ia memegang notebooknya yang kini tebal. "Kakek," kata Risa, "artikel saya tentang desa ranting dan pengampunan mutlak kakek telah menyebar luas. Banyak orang yang terinspirasi. Mereka menyebut kakek sebagai guru samudra dari desa ranting." Kakek samudra tersenyum, menghentikan ukirannya yang berupa patung kerbau kecil. "Gelar hanyalah angin, Nak. Yang penting, apakah pesan itu sampai ke hati mereka? Apakah mereka mengerti bahwa kekuatan terbesar bukan untuk memenangkan pertarungan, melainkan untuk memenangkan kedamaian?" "Saya pikir mereka mengerti," jawab Risa. "Tetapi mereka bertanya, bagaimana kakek bisa tahu kalau pengampunan mutlak kakek benar-benar bekerja? Bagaimana jika Sura kembali dan menyerang lagi? Bagaimana jika dia masih menyimpan dendam?" Kakek samudra menatap langit. "Itu adalah pertanyaan yang baik, Nak, dan jawabannya ada pada Sura sendiri. Pengampunan dariku adalah pembebasan bagiku. Penebusan adalah beban yang harus ia tanggung sendiri. Kakek percaya dia akan menebus kesalahannya. Aku memberinya kesempatan, Nak. Itu yang terpenting. Jika dia memilih cahaya, maka pengampunan mutlakku adalah jembatannya. Jika dia memilih kegelapan, maka itu adalah pilihannya, dan aku tidak akan menyerap penderitaan yang ia ciptakan sendiri lagi. Aku telah menuntaskan tugas spiritualku. Kini, aku hanya menjaga hati ini tetap damai." Diskusi mereka terganggu oleh teriakan kegembiraan. Beberapa anak desa berlarian. Salah satunya sedang menunggangi seekor kerbau dengan tawa riang. Kerbau itu, yang dulunya liar dan hanya melindungi kakek samudra, kini menjadi teman bermain anak-anak. "Lihat, Nak," kata kakek samudra. Matanya berbinar. "Itu adalah warisan yang sesungguhnya. Kerbau-kerbau itu tidak lagi hanya menjadi tameng pelindungku. Mereka adalah simbol harapan bagi desa ini. Mereka hanya tenang di tengah anak-anak, karena hati anak-anak bersih dari prasangka, sama seperti hatiku yang telah pulih." Darmo, yang berjalan melewati mereka, berhenti untuk mengamati pemandangan itu. "Kakek samudra, ini semua berkat kakek," kata Darmo. "Tahun lalu, kami takut pada hewan liar. Sekarang, kami hidup berdampingan. Kakek telah mengubah desa ranting dari desa prasangka menjadi desa persaudaraan. Perubahan itu datang dari diri kalian sendiri, Nak Darmo. Aku hanya menyediakan cermin," balas kakek samudra merendah. Darmo kemudian mengajukan masalah baru. "Kakek, dengan ketenaran desa ini, banyak orang datang. Beberapa ingin membantu, tapi beberapa, mereka mencoba memancing kerbau-kerbau itu untuk mendapatkan video viral lagi. Ada yang bahkan mencoba mengusir kerbau-kerbau itu dari sini, menganggapnya kotor." Kakek samudra menghela napas. Ketenaran selalu membawa tantangan baru. Kita harus ajarkan mereka, Nak Darmo. Kita harus tegakkan aturan baru. Hormati hati, hormati alam, kata kakek samudra. Kita harus tunjukkan pada dunia bahwa kerbau-kerbau ini bukan atraksi, melainkan manifestasi kebijaksanaan yang melindungi kita. Siapapun yang mencoba merusak kedamaian ini, entah dengan uang atau dengan paksaan,
tidak diizinkan masuk. Risa langsung menyambut ide ini. Kakek, saya bisa menulis serangkaian artikel tentang etika mengunjungi desa ranting. Bagaimana desa ini mengajarkan dunia tentang koeksistensi. Saya bisa menyebutnya, Panduan Menemukan Kedamaian di Desa Simbol Kerbau. Ide yang bagus, Nak Risa. Setuju kakek Samudra. Gunakan pena dan kata-katamu sebagai senjata perdamaian. Tunjukkan bahwa desa ini tidak menjual atraksi, tetapi menjual pelajaran spiritual. Hari-hari berikutnya dihabiskan dengan menerapkan ide-ide baru ini. Warga desa dengan antusias bergabung dalam proyek Risa. Mereka menjadi duta kedamaian. Mereka mulai menceritakan kisah mereka, bagaimana prasangka hampir menghancurkan mereka, dan bagaimana pengampunan mutlak kakek Samudra menyelamatkan mereka. Cerita-cerita ini, yang dulunya disembunyikan dalam rasa malu, kini menjadi sumur inspirasi yang tak ada habisnya. Warga desa menjadi penyembuh bagi diri mereka sendiri. Suatu sore, kakek Samudra menerima kunjungan dari seorang tetua dari desa tetangga, Bapak Tua Riman. Riman datang dengan wajah penuh keraguan. Guru Samudra, kata Riman, masih sedikit canggung memanggilnya guru. Desa kami juga dilanda ketakutan yang sama. Kami saling curiga. Panen kami gagal. Kami takut pada hal-hal yang tidak kami lihat. Kami mendengar kisah kakek. Bisakah kakek datang dan mengusir bayangan di desa kami? Kakek Samudra tersenyum. Ia menolak dengan halus. Aku tidak akan datang, Nak Riman. Aku tidak bisa mengusir bayangan dari desa kalian, jawab kakek Samudra. Wajah Riman langsung kecewa. Mengapa, kakek? Bukankah kakek sudah mendapatkan kembali kekuatan kakek? Kekuatan spiritual bukanlah tongkat sihir yang bisa dipindah tangankan, jelas kakek Samudra dengan tenang. Aku hanya bisa mengusir bayangan di desa Ranting karena aku adalah penjaga spiritual di sini, dan karena warga desa Ranting memilih untuk percaya pada pengampunan dan mengakui kesalahan mereka. Kakek Samudra menunjuk ke arah kawanan kerbau. Bawalah cerita ini ke desamu, Nak Riman. Ajarkan pada wargamu bahwa mereka harus berani mengakui ketakutan dan prasangka mereka. Ketika hati kalian pulih dan memaafkan satu sama lain, bayangan itu akan pergi dengan sendirinya. Pengampunan sejati harus lahir dari dalam, bukan dari luar. Riman duduk diam selama beberapa saat. Akhirnya, ia mengangguk. Saya mengerti, kakek. Kakek memberi kami resep, tapi kami harus memasaknya sendiri, katanya. Kakek Samudra tersenyum. Tepat sekali, Nak Riman. Bawalah resep pengampunan mutlak itu ke rumah. Dan lihatlah keajaiban yang terjadi. Kakek Samudra melihat warisannya mulai tumbuh. Ia tidak hanya menyelamatkan satu desa dari makhluk bayangan, tetapi ia telah menanam benih spiritual yang akan membantu banyak desa lain. Ia tidak lagi harus berjuang sendirian sebagai harimau penjaga hutan. Kini, ia memiliki sekutu. Risa, Darmo, Nenek Wulan, dan seluruh warga desa Ranting. Mereka semua adalah penjaga kedamaian. Ia melihat ke arah anak-anak yang bermain dengan kerbau. Tawa mereka nyaring dan murni. Hatinya dipenuhi sukacita. Ia telah berhasil. Ia telah menemukan makna tertinggi dari pengorbanan, bukan kehancuran, melainkan kelahiran kembali yang bahagia. Waktu berjalan tanpa tergesa-gesa di desa Ranting. Kakek Samudra, dengan kedamaian yang mendalam, telah menjadi akar purba yang menopang pohon kehidupan di desa itu. Ia terus mengajarkan bahwa pengampunan mutlak adalah mata uang paling berharga, dan ketenangan yang mereka nikmati adalah hasil dari upaya kolektif mereka melepaskan dendam dan prasangka. Anak-anak desa tumbuh besar dengan kawanan kerbau sebagai teman bermain dan guru kesabaran, menyaksikan sendiri bahwa alam hanya akan tenang di sekitar hati yang jujur. Risa, sang reporter, kini tidak lagi terikat pada batas waktu media. Ia adalah narator kisah spiritual desa Ranting. Ia telah menulis buku pertamanya, berjudul Cermin Kerbau, Kisah Desa yang Menemukan Pengampunan. Buku itu, alih-alih berfokus pada sensasi, menyajikan secara mendalam filosofi yang diajarkan kakek Samudra, bagaimana menghadapi pengkhianatan, mengusir bayangan ketakutan internal, dan menggunakan inti energi pelindung, yaitu hati yang murni, untuk menyerap penderitaan dunia.
Suatu pagi, Risa datang kepada kakek samudra dengan wajah berbinar. "Kakek, buku saya akan dicetak ulang untuk 5 kalinya. Dan yang lebih penting, saya diundang untuk berbicara di sebuah konferensi perdamaian internasional. Mereka ingin saya menceritakan kisah kakek, kisah desa ini." Seru Risa. Tangannya memegang surat undangan yang resmi. Kakek samudra tersenyum bangga. Ia memandang Risa, melihat bagaimana gadis muda itu telah bertransformasi dari seorang pencari berita menjadi pembawa obor kebijaksanaan. "Itu kabar baik, Nak Risa," kata kakek samudra. "Pergilah, gunakan platform itu. Dunia modern haus akan kedamaian, dan mereka membutuhkan resep pengampunan mutlak." "Tapi, kakek, mengapa kakek tidak mau ikut?" "Kakek adalah sumber kebijaksanaan itu," tanya Risa. "Aku adalah penjaga hutan. Nak, tempatku adalah di sini, di antara kerbau-kerbau ini dan anak-anak desa. Jika aku pergi ke kota-kota besar, aku hanya akan menjadi komoditas. Aku telah memilih untuk menjadi pelayan keheningan, bukan selebritas. Kau adalah suaraku, dan kau akan menyampaikannya lebih baik karena kau telah menjalani transformasinya." Risa mengangguk, memahami. "Baik, kakek, saya akan mewakili desa Ranting. Tapi, ada satu pertanyaan yang sering muncul. Mereka bertanya, mengapa kakek membiarkan Sura pergi begitu saja? Mereka merasa pengampunan itu tidak adil tanpa adanya hukuman." Kakek samudra menatap ke arah hutan, tempat Sura terakhir terlihat. "Itu adalah pemahaman yang dangkal tentang keadilan. Nak, keadilan duniawi menuntut hukuman. Keadilan spiritual menuntut penyembuhan. Aku telah menunjukkan bahwa aku tidak terikat pada Sura. Kepergiannya adalah bagian dari penebusan yang harus ia lakukan sendiri." "Kakek masih bisa merasakan dia?" tanya Risa. "Inti energi pelindungku, yang kini utuh, bisa merasakan setiap denyut kehidupan di hutan. Aku merasakan Sura. Ia memilih jalan yang sulit. Ia bekerja tanpa lelah, menebus kesalahannya dengan perbuatan baik di desa-desa yang jauh. Ia telah menjadi bayangan yang mencoba melukis cahaya," jawab kakek samudra. "Itu adalah hukuman yang jauh lebih berat daripada yang bisa diberikan oleh penjara." Diskusi mereka terganggu oleh Darmo, kepala desa yang kini jauh lebih tenang dan bijaksana. "Kakek samudra, saya datang untuk meminta nasihat," kata Darmo. "Desa-desa di sekitar kita mulai mengalami hal yang sama seperti yang kita alami dulu, kecurigaan, ketakutan, dan bayangan yang merangkak. Mereka datang ke sini, meminta kami mengusir bayangan mereka." "Apa yang kau katakan pada mereka, Nak Darmo?" tanya kakek samudra. "Saya katakan, kami tidak bisa mengusir bayangan kalian, tetapi kami bisa menunjukkan caranya. Kami ajak mereka melihat kawanan kerbau misterius kita," kata Darmo, matanya berbinar bangga. "Kami suruh mereka mendekat. Kami bilang, jika hatimu tulus dan bebas prasangka, kerbau-kerbau ini akan tenang. Jika hatimu masih dipenuhi kebencian, mereka akan menolakmu." Kakek samudra tersenyum lebar. "Itu adalah metode yang luar biasa. Nak Darmo, kalian telah menjadikan kerbau-kerbau itu sebagai alat diagnosis spiritual." "Ya, kakek. Kami juga memperkenalkan tantangan kerbau," tambah Darmo antusias. "Beberapa orang yang datang dengan niat buruk, seperti pencari sensasi atau pengusaha serakah, langsung ditolak oleh kerbau. Mereka ketakutan dan pergi. Tetapi orang-orang tulus, yang datang untuk belajar, diterima. Kerbau-kerbau itu menjadi penjaga gerbang spiritual desa Ranting." Risa mencatatnya dengan cepat. "Ini adalah bukti visual yang sempurna untuk konferensi saya. Kerbau sebagai lie detektor alam." Kakek samudra mengangguk. "Ini membuktikan, anak-anakku, bahwa kalian tidak lagi bergantung pada kekuatanku sebagai harimau penjaga hutan. Kalian telah menemukan kekuatanku yang sebenarnya, kebijaksanaan abadi dari pengampunan mutlak, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari." Kakek samudra kemudian berbagi pemikiran tentang masa depan. Ia menunjuk ke sekelompok anak yang sedang merawat kerbau-kerbau itu. "Generasi baru ini, mereka adalah warisanku.
Mereka tidak pernah mengenal prasangka. Mereka telah menyaksikan keajaiban pengampunan dan hidup berdampingan dengan alam, ujar kakek samudra. Mereka adalah harapan sesungguhnya. Mereka tidak akan mengulangi kesalahan masa lalu. Risa, melihat kedalaman filosofis ini, mengajukan pertanyaan yang paling mendasar. Kakek, setelah semua yang kakek lalui, pengorbanan di masa lalu, ditinggalkan oleh Sura, apakah kakek benar-benar bahagia sekarang? Kakek samudra tertawa, tawa yang penuh dengan kehangatan dan kejelasan. Kebahagiaan bukan pada tiadanya masalah, Nak Risa. Kebahagiaan adalah pada kemampuan untuk mencintai dan memaafkan, bahkan di tengah masalah. Ya, aku bahagia. Aku tidak lagi harus menyerap semua penderitaan dunia. Aku hanya perlu menjaga hatiku sendiri agar tetap menjadi wadah pengampunan mutlak. Ini adalah kedamaian yang tidak bisa dihancurkan oleh pengkhianatan atau pengusiran. Kekuatan terbesarku, Nak, lanjut kakek samudra, bukanlah inti energi pelindung yang aku miliki. Kekuatan terbesarku adalah pilihan untuk tidak membenci Sura, dan pilihan untuk mencintai warga yang mengusirku. Itu adalah kebijaksanaan abadi. Kakek samudra kemudian berdiri, memandang ke arah desa yang kini makmur dan damai. Ia melihat Darmo dan Joni, yang kini menjadi teman baik, bekerja sama merencanakan irigasi baru. Ia melihat Nenek Wulan mengajari anak-anak merajut di bawah pohon yang dulu dianggap sial. Harimau penjaga hutan telah menemukan surganya. Surga itu bukanlah dimensi terlarang, melainkan hati manusia yang telah pulih. Risa, dengan hati yang penuh, memeluk notebooknya. Ia siap membawa pesan ini ke dunia. Pesan bahwa dari desa kecil yang diusir dan dicap viral, lahir sebuah filosofi yang bisa menyembuhkan dunia. 3 tahun telah berlalu sejak kakek samudra membuktikan kekuatannya, bukan dengan api dan pedang, melainkan dengan pengampunan mutlak. Desa Ranting kini benar-benar bertransformasi. Berkat tulisan-tulisan Risa, desa itu dikenal sebagai desa kerbau pembawa damai, tempat orang-orang datang bukan untuk sensasi, melainkan untuk mencari pelajaran tentang hidup berdampingan dan melepaskan prasangka. Kawanan kerbau misterius, yang kini berjumlah lebih banyak, adalah patung hidup dari kesetiaan alam kepada hati yang jujur. Kakek samudra, dengan gelar guru samudra yang disematkan oleh dunia, tetaplah seorang kakek tua yang sederhana, mengukir patung kecil di teras rumah barunya. Kebahagiaannya bukan riuh, melainkan tenang, seperti danau yang tidak pernah beriak oleh batu. Risa, yang baru saja kembali dari konferensi perdamaian besar, duduk di sampingnya, menceritakan sambutan hangat dari dunia. Kakek, mereka sangat terinspirasi. Seorang pemimpin negara bahkan menggunakan kutipan kakek. Kebahagiaan adalah pilihan untuk mencintai dan memaafkan, ujar Risa, antusias. Itu bagus, Nak, jawab kakek samudra, tanpa ekspresi berlebihan. Itu berarti benih telah tertanam. Sekarang, biarkan benih itu tumbuh sendiri. Di tengah percakapan damai itu, Darmo, kepala desa, bergegas menghampiri kakek samudra dengan wajah yang campur aduk, cemas, tetapi juga penuh harapan yang hati-hati. Guru samudra, kata Darmo, suaranya sedikit bergetar. Ada seorang musafir di perbatasan desa. Dia tidak mau masuk sebelum mendapatkan izin guru. Siapa dia, Nak Darmo? Tanya kakek samudra. Matanya yang tua namun tajam menatap ke arah Darmo. Darmo menarik napas dalam-dalam. Dia Sura, guru. Risa seketika terdiam. Notebooknya jatuh dari pangkuannya. Setelah 3 tahun, pengkhianat itu kembali. Dia kembali? Tanya Risa. Suaranya dipenuhi keterkejutan. Ya, Risa. Dia tampak sangat berbeda. Pakaiannya lusuh. Dia membawa ransel tua, dan di tangannya ada tongkat kayu. Wajahnya kurus, tetapi saya tidak melihat ada aura gelap di sekitarnya, jelas Darmo. Dia bilang, dia datang sebagai pekerja, bukan sebagai tamu. Dia hanya ingin menawarkan tenaganya untuk desa Ranting, sebagai penebusan. Dia tidak mau uang, dia hanya ingin bekerja tanpa henti. Kakek samudra menutup ukirannya. Ia tidak terkejut.
Inti energi pelindungnya telah merasakan pergerakan Sura di kejauhan, mengetahui bahwa penebusan Sura telah membawanya kembali ke tempat asal kejatuhannya. "Mengapa dia kembali ke sini, kakek?" tanya Risa. Matanya kini memancarkan rasa ingin tahu seorang reporter yang hebat. "Ini adalah ujian terakhir bagiku, dan baginya, Nak Risa," jawab kakek Samudra. "Aku telah memaafkannya saat dia meninggalkanku. Kini, dia harus menghadapi pengampunan itu secara langsung, dan menghadapi mereka yang ia sakiti, warga desa ini." Kakek Samudra berdiri. "Suruh dia masuk, Darmo. Dia adalah tamu yang harus kita sambut dengan kedamaian, bukan dengan kecurigaan." Darmo mengangguk dan bergegas kembali. Beberapa saat kemudian, Sura melangkah ke halaman. Ia memang terlihat berbeda. Sorot mata ambisius yang dulu mematikan kini digantikan oleh ketenangan yang penuh kesedihan. Ia membungkuk hormat kepada kakek Samudra. "Guru," ujar Sura. Suaranya serak. "Aku tidak berani berharap. Aku telah menghabiskan 3 tahun bekerja. Aku membangun jembatan di desa-desa yang terisolasi. Aku membersihkan hutan yang tercemar. Aku mencoba menebus kejahatanku yang dulu kuperbuat padamu dan pada alam." Sura menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Aku datang ke sini bukan untuk meminta tempat tinggal, Guru. Aku hanya ingin menawarkan tenagaku. Biarkan aku membangun apapun yang dibutuhkan desa Ranting. Aku akan pergi setelah tugasku selesai." Kakek Samudra berjalan mendekat, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, menyentuh bahu Sura. "Aku sudah memaafkanmu, Nak Sura. Aku memaafkanmu sejak hari aku berdiri sendiri di gunung berapi itu. Beban terberatmu bukanlah pekerjaan yang harus kau lakukan, melainkan rasa bersalah yang kau pikul," kata kakek Samudra. "Tetapi, aku masih harus menebusnya, Guru," balas Sura, matanya berkaca-kaca. Saat itulah warga desa mulai berkumpul. Mereka melihat Sura, mantan pria kaya yang mencoba memanipulasi mereka dengan uang. Mereka melihatnya kini sebagai seorang musafir yang menyesal. Darmo melangkah maju. "Sura, kami dengar kau datang untuk menebus kesalahan." Sura menoleh. "Ya, Darmo. Aku tidak menyalahkan kalian jika kalian mengusirku lagi. Aku telah menyakiti desa ini dengan kebohongan." Darmo tidak marah. Ia hanya tersenyum tipis. "Kami tidak akan mengusirmu lagi, Sura. Kami telah belajar dari kesalahan kami. Kami adalah desa yang damai sekarang. Kami menghormati keputusan kakek Samudra untuk memaafkanmu." "Tetapi," tambah Darmo, suaranya berubah tegas, "kau tidak perlu membangun jembatan atau sekolah untuk kami. Desa kami sudah mandiri. Tapi kami butuh seseorang untuk mengurus kawanan kerbau. Kau harus menjadi penggembala kerbau kami. Kau harus merawat simbol perdamaian ini." Sura terkejut. Pekerjaan yang paling sederhana, pekerjaan yang paling dekat dengan alam yang ia coba curi energinya dulu. Aku akan melakukannya. Aku akan merawat kerbau-kerbau itu dengan hidupku," janji Sura. Air matanya kini tumpah. Kakek Samudra melihat momen penebusan sejati itu. Penebusan Sura bukan terletak pada kekayaan yang ia berikan, tetapi pada pelayanan yang tulus kepada alam yang pernah ia hianati. Kawanan kerbau misterius, yang selama ini diam, tiba-tiba berjalan mendekat. Mereka mengelilingi Sura, mengendus perlahan. Sura gemetar, mengingat bagaimana kerbau-kerbau itu menolaknya dengan agresif. Namun, kali ini, kerbau-kerbau itu tidak menolak. Mereka menerima Sura. Mereka merasakan kebersihan di hatinya. Sura, yang dulunya makhluk bayangan, kini berdiri di tengah simbol spiritual desa. "Mereka menerimamu, Nak Sura," kata kakek Samudra. "Pergilah, jalani hidup barumu. Kau adalah penggembala penebusan desa Ranting." Sura menerima takdir barunya dengan hati yang damai. Ia mulai bekerja sebagai penggembala kerbau, pekerjaan yang membuat jiwanya tenang. Kisah penutup Sura menjadi bagian penting dari warisan desa Ranting, sebuah bukti hidup bahwa pengampunan mutlak bukan hanya janji kosong, tetapi kekuatan nyata yang menghasilkan penebusan. Risa mencatat babak dramatis ini,
menyadari bahwa ceritanya akan berakhir dengan sempurna. Kakek samudra telah menemukan kedamaian, warga desa menemukan persaudaraan, dan pengkhianat menemukan penebusan. Tahun-tahun telah berputar layaknya kincir air yang tak pernah lelah, membawa kemakmuran dan kedamaian yang mendalam ke desa Ranting. Desa yang dulunya viral karena diusir, kini dikenal secara global sebagai pusat pengampunan mutlak. Kakek Samudra, atau yang akrab disapa Guru Samudra, telah menjadi tetua desa yang dihormati, akar purba yang menopang keberkahan komunitas. Kakek Samudra kini berusia sangat tua, tetapi matanya memancarkan cahaya kebahagiaan yang tak pernah padam. Inti energi pelindungnya, yang kini sepenuhnya diselaraskan dengan kebijaksanaan abadi, tidak lagi bekerja keras menyerap penderitaan, melainkan memancarkan ketenangan. Ia duduk di teras rumahnya yang dikelilingi taman yang rimbun, mengukir patung-patung kecil dengan detail yang luar biasa. Di seberang halaman, Sura menjalankan peran barunya sebagai penggembala kerbau dengan dedikasi yang tak tergoyahkan. Ia telah menemukan penebusan sejati dalam tugas sederhana merawat kawanan kerbau misterius. Ia tidak pernah mencari perhatian, tidak pernah berbicara tentang masa lalunya yang gelap. Ia hanya bekerja, menyatu dengan alam yang pernah ia coba hianati. Suatu sore yang damai, Risa, yang kini telah menjadi seorang penulis terkenal dan salah satu anggota paling dihormati di desa Ranting, duduk di samping kakek Samudra. Ia memegang naskah buku terbarunya. "Kakek," ujar Risa, suaranya dipenuhi kehangatan. "Saya menyelesaikan buku kedua saya, Harimau dalam Kulit Kakek Tua. Ini adalah kisah epik tentang pengorbanan kakek di masa lalu dan bagaimana kakek memilih untuk tidak menuntut balas, bahkan ketika kakek berhadapan langsung dengan Sura." Kakek Samudra mengelus pahatan harimau kecil di tangannya. "Aku berharap buku itu fokus pada harapan, Nak, bukan pada penderitaan." "Tentu saja, kakek. Ini adalah kisah tentang pilihan. Bahwa kekuatan terbesar kakek bukanlah sayap atau inti energi, melainkan hati yang telah pulih," jawab Risa. "Ini akan menjadi epilog yang sempurna untuk seluruh kisah viral kita." Mereka mengamati pemandangan yang terbentang di depan mereka. Darmo, yang kini sudah beruban, tidak lagi membawa cangkul, melainkan membawa mainan untuk cucunya. Ia tertawa gembira, tawa yang tidak pernah terdengar di desa Ranting yang dulu suram. "Lihat, kakek, desa ini damai. Kerbau-kerbau itu, mereka telah melahirkan anak-anak, dan keturunan mereka kini menjadi bagian dari desa. Anak-anak desa tumbuh besar dengan pelajaran bahwa keharmonisan itu nyata," kata Risa, matanya berkaca-kaca melihat keindahan itu. Kakek Samudra mengangguk. "Itu adalah warisan yang jauh lebih berharga daripada kekayaan apapun. Nak, kalian semua adalah penjaga kedamaian. Kalian telah membuktikan bahwa komunitas bisa pulih dari pengkhianatan dan prasangka, asalkan ada keinginan untuk memaafkan." Tak lama kemudian, Sura mendekat. Ia tidak berbicara, hanya membawa secangkir teh herbal yang ia racik sendiri dari tanaman hutan, disajikan kepada kakek Samudra. Sura telah belajar kerendahan hati yang sejati. "Teh kakek," ujar Sura, suaranya tenang. Kakek Samudra mengambil cangkir itu dan menyesapnya. "Teh yang enak, Nak Sura. Rasa pahitnya telah hilang, digantikan oleh kesegaran. Sama seperti dirimu." Sura tersenyum tipis. Ia tahu kakek Samudra tidak hanya berbicara tentang teh, tetapi tentang jiwanya. "Aku menemukan kedamaian, Guru. Merawat kerbau-kerbau ini setiap hari, melihat mata mereka yang jernih, itu mengingatkanku betapa kotornya niatku dulu. Aku bersyukur kakek memaafkanku dan memberiku kesempatan kedua," kata Sura. Air matanya tak terbendung. "Aku tidak memberimu kesempatan, Nak Sura. Aku hanya membebaskanmu untuk mengambilnya sendiri," koreksi kakek Samudra. "Kau adalah bukti hidup bahwa pengampunan mutlakku bekerja. Kau telah menebus dirimu." Sura berlutut sebentar, tidak karena hormat sebagai pengkhianat, tetapi sebagai murid yang bersyukur. Ia kemudian kembali kepada kawanan kerbaunya. Kakek Samudra menoleh kepada Risa. "Kau lihat, Nak, Sura kini bahagia, menemukan makna dalam penebusannya. Warga desa ini bahagia,
menemukan kekuatan dalam pengampunan. Dan aku, yang pernah kehilangan segalanya, menemukan kebahagiaan terbesar di sini, di tengah-tengah kalian. Kakek samudra berdiri, memandang ke kejauhan. Harimau penjaga hutan itu kini telah menyelesaikan misinya. Ia tidak lagi harus berjuang melawan entitas fisik atau spiritual. Ia telah mengajarkan manusia untuk berjuang melawan kelemahan terbesar mereka, ketakutan dan kebencian. Beberapa anak desa, termasuk cucu Darmo, berlari menghampiri kakek samudra. "Guru Samudra, mari bermain di padang rumput," seru mereka, menarik-narik jubah kakek samudra. Kakek samudra tertawa. "Tentu, anak-anakku, mari kita lihat kerbau-kerbau itu bermain." Kakek samudra berjalan bersama anak-anak, menuju padang rumput yang kini subur berkat kerja keras warga desa. Risa mengikutinya, mencatat pemandangan akhir yang sempurna. Ia melihat kakek samudra, seorang kakek tua yang dulunya harimau penjaga hutan, duduk di padang rumput. Ia dikelilingi oleh anak-anak yang tertawa riang dan oleh kawanan kerbau misterius yang tenang. Sura, sang penggembala penebusan, berdiri di kejauhan, mengawasi dengan senyum damai. Kakek samudra menoleh, tatapannya menyentuh Risa. Itu adalah pandangan penuh kebahagiaan sejati, sebuah akhir yang tidak hanya bahagia, tetapi abadi. Risa menutup notebooknya. Ia tahu, kisah telah selesai. Kisah ini berakhir tidak dengan pertempuran dahsyat, melainkan dengan kemenangan hati yang memilih untuk memaafkan dan mencintai, di tengah masyarakat yang telah menemukan harmoni sejati. Kekuatan terbesar, kakek samudra telah buktikan, lahir dari hati yang telah pulih dan memaafkan, membangun masa depan yang bahagia dan abadi.